Ani, halo Dimas. Halo, selamat siang teman-teman semua. Siang Dimas. Kemudian ada Mahen. Halo, Halo selamat Mahen. siang teman-teman. Halo siang Mahen. Lalu selanjutnya ada Arman Daud Siregar. Halo Arman. Arman sepertinya mikrofonnya masih belum ini ya terdengar. Ya, halo Raffi. Oke, halo Arman, selamat siang. Dan yang terakhir ada Fran Rizkyanto Sutoto. Halo Fran. Halo Rafli, halo teman-teman. Halo. Oke, karena kita udah kenalan nih, jadi kita langsung aja ya ke materi pembahasan soal 10 dan 11 oleh kelompok 1 yang akan dimulai oleh Putu Permana Brigade. Waktu dan tempat, disilakan. Baik, izin saya sharing ya Pak. Masih belum di ini Pak, enable. Silakan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah Putu. Sudah, Putu. Baik. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, jadi hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang mana terkait dengan soal 10 dan 11, yaitu indirect holding tipe induk anak dan cucu. Nah, sebelum itu saya akan merinci soalnya terlebih dahulu, yang mana di soal nomor 10 ini dikatakan bahwa PT Prakarsa itu memilih 9% pendidikan di PT Saudara. Ini bisa kita highlight bersama bahwa PT Prakarsa itu merupakan induk, sedangkan PT Saudara itu merupakan anak. Nah, dimiliki sebesar 90% yang mana sejak tahun 2018. Nah, sebesar 5 diri dari 3 bagian. Yang pertama modal saham atau yang sering kita sebut dengan share capital ordinary sebesar 200 miliar, kemudian agio saham atau yang sering kita sebut dengan share premium ordinary sebesar 240 miliar, dan yang terakhir saldo laba atau yang sering kita sebut dengan RE atau return earning sebesar 150 miliar. Nah, atas selisih nilai investasi diidentifikasikan sebagai peralatan yang memiliki selisih nilai wajar dengan nilai buku dan peralatan tersebut, yang mana nanti bakal diamortisasi 10 tahun ke depan. Nah, kemudian itu terkait dengan induk terhadap anak, kemudian dari anak ke cucu itu ada PT Saudara ke PT Utama, yang mana PT Utama di sini selaku cucu diakuisisi oleh PT Saudara sebesar 70% dengan nilai investasi sebesar 210 miliar. Struktur ekuitasnya sama seperti saat PT Prakarsa mengakuisisi PT Saudara, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdiri dari share capital sebesar 80 miliar, kemudian share premium sebesar 120 miliar, dan return earning sebesar 60 miliar. Nah, kalau terdapat selisih, nilai investasinya itu akan diakui sebagai kenaikan nilai wajar tanah milik PT Utama. Jadi ini nanti kalau misalnya ada selisih antara nilai wajar sama ekuitas yang tadi itu bakal diakui sebagai land atau tanah. Nah, itu informasi utamanya. Kemudian terdapat informasi tambahan lainnya seperti ternyata nih di tahun 2020 PT Saudara ini menjual barang dagang atau inventory ke PT Utama, yang mana kalau misalnya PT Saudara ini kan berlaku sebagai anak, kemudian jual ke PT Utama sebagai cucu, berarti terjadi transaksi intercompany yang namanya downstream, karena dari anak jualnya ke cucu, itu sebesar 80 miliar. Nah, tapi 80 miliarnya itu bisa kita katakan di sini kalau di AKA 1 tuh sales gitu. Nah, setengah dari persediaannya itu masih belum terjual, artinya di sini ada ending inventory tersebut yang masih kayak keuntungannya atau profitnya yang belum terrealisasi. Jadi nanti namanya unrealized profit. Nah, di sini sebesar setengahnya, yang mana ada aturan marginnya sebesar 25% dari harga jual. Yang perlu di-highlight di sini adalah 25% dari harga jual, bukan dari harga pokoknya. Sehingga nanti tinggal kita kalikan, 25% dikalikan dengan 80 miliar dikalikan setengah. Nah,
Terdapat pula informasi seperti spread income-nya dari PT P, S, dan U, kemudian juga dividennya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat yang pertama diagram hubungan PT Prakarsa, PT Saudara, dan PT Utama, kemudian menghitung selisih nilai investasinya. Kemudian yang ketiga kita disuruh mencari income from S, income from T-nya berapa. Kemudian yang D itu kita disuruh buat jurnal investasi yang dicatat di PT Prakarsa dan juga oleh PT Prakarsa dan juga PT Saudara. Jadi jurnal ini masih belum jurnal yang dibuat ke konsolidasi kertas kerja, namun masih di tahap yang masih ringan banget itu, kayak cash per investment, investment pada cash dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kita juga disuruh menghitung investment di setiap perusahaannya di Prakarsa Saudara per 31 Desember 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kita diminta untuk membuat diagram dari transaksi indirect holding ini, karena tadi berdasarkan penjelasan soal yang telah kita simak tadi, itu kan dikatakan bahwa PT Prakarsa ini beli mengakuisisi PT Saudara, sedangkan PT Saudara juga mengakuisisi PT Utama. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat kepemilikan tidak langsung dari PT Prakarsa ke PT Utama melalui jalur PT Prakarsa ke PT Saudara dulu, baru nanti ke PT Utama. Nah, kalau di sini kan untuk mencari persentase indirect holding itu berapa sih? Caranya tinggal kita kalikan saja persentase akuisisi PT Prakarsa ke PT Saudara itu kan 90%. Nah, sedangkan PT Saudara ke PT Utama itu kan 70%. Berarti terdapat kayak kendali sebesar 63%. Jadi di sini ini ada kontrolisasi gitu, makanya nanti dibutuhkan nomor kerja konsolidasi, si ini bakal buat konsolidasi gitu atas 3 perusahaan ini. Nah, itu terkait dengan diagramnya, bisa ditunjukkan dengan tanda panah berikut kayak gitu. Kemudian terkait dengan menghitung selisih nilai investasi di awal, pertama-tama dijelaskan dalam soal cost of investment. Kita nggak bisa semata-mata langsung memakai cost of investment-nya nih, karena kan masih 90%. Kita harus cari dulu excess value-nya, otomatis kita harus 100% kan, atau nama lainnya implied value. Nah, jadi dari 540 miliar yang tadi, itu kita implied value kan, tinggal kita bagi aja 540 itu dibagi sama 90%, nanti bakal didapat 600 miliar. Nah, kita masukin juga equity S-nya itu sebesar dari share capital, share premium, dan return earning, nanti di total dapatnya 590 miliar. Nah, kita punya implied value 600 miliar, terus excess value equity S-nya kita punya 590 miliar, otomatis ada selisih di sini. Nah, ini selisih ini dinamakan excess value. Nah, kalau di soal tadi, kalau misalnya ada selisih antara implied value dan excess value, implied value dan equity S, itu bakal dialokasikan ke equipment. Nah, berarti sebesar 10 miliar ini akan dijadikan sebagai equipment-nya. Nah, yang mana kita ketahui bahwa P mengakuisisi S itu di tahun 2018, sehingga kita harus kayak biar mudah atau gampang itu biasanya aku buatnya kayak tabel gitu, di amortisasi 2018 berapa, 19 berapa, nanti unamortized ending-nya berapa. Jadi biar gampang tinggal dimasukin ke kerangka. Terus sebagai berikut, jadi amortisasi per tahunnya itu sekitar 1 miliar. Nah, nanti itu terkait dengan akuisisi P ke S, kemudian akuisisi S ke U. Nah, di sini kan di tahun 2020, berarti nggak terlalu ribet ketimbang yang PS tadi, karena kan harus ngitung dari nanti harus disesuaikan lagi gitu ya equity-nya. Nah, tapi kalau misalnya ini tinggal langsung aja cost of investment-nya sama juga kayak tadi 210, kemudian implied value-nya tinggal kita bagi sama persentase akuisisinya sebesar 70%, nanti didapat 300 miliar. Kemudian equity S-nya 260, nanti bakal didapat excess value-nya sebesar 40 miliar. Nah, nanti kalau tadi sesuai soal, selisih antara implied value dan juga equity S-nya itu akan dialokasikan ke land. Nah, jadi 40 miliar ini akan jadi land. Nah, terus ini terkait S terhadap U. Nah, tadi kan ada tuh intercompany juga, S jual inventory ke U di tahun 2020 dinyatakan sebagai downstream sebesar 80. Nah, cara ngitungnya itu, tadi kan udah aku singgung di depan, setengah itu sebesar sisa persediaan di akhir tahun dikalikan dengan jumlah penjualan yang tadi 80 miliar, kita kalikan sama marginnya 25. Nah, tapi kalau misalnya dia dari harga pokok, tinggal kita bagi 125%. 25 per 125. Terus
Tapi ini kan dari marginnya dari harga jual, jadi tinggal kita kali biasa. Nah, itu terkait dengan menghitung nilai selisih investasi. Oke, kemudian selanjutnya itu terkait dengan alokasi income. Alokasi income-nya, sebelum dilanjutkan oleh teman saya, di alokasi income ini yang paling penting dari topik indirect holding, karena di sini letak titik terpentingnya kalau misalnya kita sampai salah masukin angka atau masukin persentase atau meletakkannya di tempat yang salah, itu otomatis bakal salah sampai ke bawah. Ini sesuai dengan data, kalau misalnya belum ada separate income-nya, kita tinggal cari nanti dari kertas kerja gitu. Nah, terus udah dimasukin separate income, nanti dimasukin kayak kalau dulu di AKL kan kita nyari income recognize itu dari net income-nya, kemudian plus minus amortisasi bakal didapat income adjustment-nya berapa. Nah, sama halnya seperti ini. Kita masukin dulu separate income-nya berapa, kemudian amortisasi. Tadi kan amortisasinya ada tuh atas equipment sebesar 1 miliar. Nah, kita masukin 1 miliar di S. Kemudian ada juga intercompany tadi, ya kan? Ada downstream juga dari S ke U sebesar 10 miliar juga. Jadi tinggal kita jumlahkan, atau kalau misalnya di Excel kita sum aja, nanti bakal didapat income recognize-nya sebesar sekian. Ada yang 108.800 miliar, kemudian 49,9, dan 60 miliar. Nah, setelah kita dapatkan income recognize, baru sekarang saatnya kita mengalokasikan masing-masing income recognize ini ke bagiannya. Misalnya, ini untuk mencari kayak income from S untuk P, income from U untuk S. Nah, pertama-tama kita alokasikan dari cucunya dulu, dari yang paling kecil, yaitu dari alokasi dari U kepada S, yakni sebesar 70% dikalikan sama income recognize-nya si U. Tinggal kita kali aja biasa, terus nanti otomatis di U bakal berkurang sebesar 42 miliar juga. Nah, nanti kita jumlah dulu, kalau sudah kita jumlah, setelah kita jumlah, baru kita alokasikan kembali ke P. Nah, ke P ini yang dinamakan dengan income from S yang didapatkan P. Ini cuma dikali persentase sama kayak tadi, dikali 90%, sebesar akuisisi terhadap S tadi, dikalikan sama yang sudah dialokasikan tadi. Nanti bakal didapat totalnya sekian. Nah, itu ya, nah kalau sampai sini udah selesai, sekarang kita tinggal memecah ke beberapa bagian. Ada yang masuk CI, ada yang masuk NCI. Nah, untuk kalau misalnya di soal-soal itu biasanya ditanya nih, berapa sih laba konsolidasi dari soal ini tuh berapa kayak gitu. Nah, laba konsolidasinya itu sebesar segini, 191.510 ini. Nah, kalau misalnya ditanya kepentingan non pengendali itu kan ada dua, ada yang dari S, ada yang dari U juga. Nah, kalau yang dari S itu kita ambil yang dari tabel ini. Nah, kalau misalnya kalian mau cari satu persatu itu bisa pakai cara Pak Lutfi yang ada di PowerPoint kemarin. Nah, tapi kalau misalnya kalau menurutku lebih mempersingkat waktu, mungkin bisa pakai kerangka biar lebih cepat juga dan lebih kentara kalau misalnya ada salah apa. Terus NCI-U-nya juga tinggal kita drag ke bawah. Nah, di sini kita sekarang cari income from S-nya berapa, income from U-nya berapa. Sebenarnya ini nggak perlu dipisah sih, tapi aku pisah di sini biar kayak lebih gampang gitu loh. Kalau misalnya pas buat jurnal, nggak perlu nambah kurangin lagi, biar tinggal, oh ini loh segini income from S-nya, oh segini loh income from U-nya. Nah, jadi income from S-nya itu didapat dari sini. Sebenarnya ini nanti plus minus dari amortisasi sama unreleased-nya, tapi kan di atasnya nggak ada tuh. Jadi ya tetap segini sebesar 82.710. Nah, kalau income from U-nya ini kan awalnya kan dia dapat alokasi ini sebesar 42, tapi nggak bisa nih kita langsung pakai 42-nya ini. Kita harus kurangin dulu dari unrealized gain on inventory yang tadi, yang sebesar 10 miliar yang tadi. Nah, makanya kita di sini buat income from U-nya itu sebesar 32 miliar. Nah, itu terkait dengan income allocation. Nah, selanjutnya terkait dengan saldo investasi di tahun 2020 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Putu. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan soal nomor 10, yaitu tentang saldo investasi tahun 2020. Pertama, untuk yang S, di sini nilai akuisisi awalnya ada 540 miliar gitu ya. Kemudian ada perubahan di RE yang mana itu sebesar 27
miliar. Kemudian dikurangi dengan amortisasi yang nilainya itu 1,8 miliar. Di situ kita dapat mendapatkan nilai investasi di awal yaitu sebesar 565.200 juta. Kemudian di sini kita juga mendapatkan nilai income in S sebesar 82.710 juta, dan kemudian dikurangi dengan nilai dividen yang diperoleh oleh S yaitu sebesar 67.500 juta, yang mana dari nilai tersebut kita dapat mendapatkan nilai investasi S pada bulan Desember tanggal 31 tahun 2020 sebesar 580.410 juta. Kemudian untuk investment di U yaitu kepemilikan sebesar 70%, di mana saldo awal akuisisi sebesar 210 miliar. Kemudian di sini ada income yang didapat dari U itu sendiri sebesar 32 miliar dan dividen sebesar 21 miliar, di mana dari sini kita dapat mendapatkan nilai investasi di U pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 221 miliar. Dan kemudian untuk penjelasan bagian soal jurnal akan dilanjutkan oleh Rizky Dimas. Halo Dimas, apakah ada masalah? Oke, maaf tadi agak sedikit putus-putus sinyalnya. Oke, sebelumnya mohon maaf Bapak dan teman-teman, ini saya lagi di luar juga, lagi ada acara ini Bapak di tempat PKL, ada di Convention Hall. Ini ada acara musyawarah perencanaan pembangunan Bapak, berhubung saya tekannya di di Bapeda, jadi mohon pengertiannya Bapak dan teman-teman sekalian. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan perihal tentang jurnal investasi yang mungkin yang dicatat oleh PT Prakarsa dan juga PT Saudara. Nah, ini jurnal pencatatan investasinya kita catat untuk periode tahun 2020 ya teman-teman. Nah, untuk jurnal perolehan, mungkin ini lebih ke ini ya, kalau dari versi foto berarti ini mulai dari awal ya Putih ya, jadi juga dijelaskan tentang jurnal perolehan investasi terlebih dahulu ya. Baik, jadi untuk mencatatkan jurnal perolehan investasinya itu sesuai dengan yang ada di soal ya teman-teman, senilai 540 ya tadi ya senilai 540 dan kita bayarkan secara cash, maka jurnalnya adalah investment in S pada cash senilai 540 miliar. Nah, kemudian jurnal pencatatan investasi berikutnya adalah terkait dengan jurnal jurnal pendapatan investasi, yang mana tadi perhitungannya sudah dijelaskan oleh Putu tadi mengenai alokasi pendapatannya sedemikian rupa dan didapatkan nilai income from S sebesar 82.710 juta. Nah, karena ini berupa pendapatan maka dan ini kita menggunakan metode ekuitas ya, ekuitas, maka ini akan menambahkan investasi pada akan menambah saldo investasi kita seperti itu. Berikutnya untuk mencatatkan dividen, untuk mencatatkan perolehan dividen ini berdasarkan angka yang ada di soal ya Putih ya, lalu kita kalikan dengan persentase kepemilikan saham yang kita miliki seperti itu. Nah, ada berarti di PTS dia membagikan dividen sebesar 75 miliar karena persentase kepemilikan saham kita sebesar 90%, maka kita kalikan dengan 90%. Berhubung metode yang kita gunakan di sini adalah metode ekuitas, maka setiap kita memperoleh dividen, maka perolehan dividen tersebut akan mengurangi saldo investasi kita. Oke, berikutnya jurnal pencatatan investasi yang dilakukan oleh PT Saudara. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi, memiliki konsep yang sama. Untuk mencatat jurnal perolehan investasi, maka jurnalnya adalah investment in U pada cash sebesar 210 miliar, sebagaimana yang sudah tertera pada soal. Lalu berikutnya adalah untuk mencatatkan jurnal perolehan atau jurnal pendapatan investasi, yaitu pada investment in U pada income from U sebesar 32 miliar, sebagaimana yang sudah dijelaskan di perhitungan alokasi pendapatan yang dijelaskan oleh Putu tadi. Berikutnya jurnal perolehan dividen, juga konsepnya sama seperti yang di atas. Ini menyesuaikan aja sesuai dengan yang di soal, itu ada 30 miliar ya, dan diketahui persentase
kepemilikan saham dari PT Saudara kepada PT Utama sebesar 70%, maka kita kalikan dividen tersebut dengan persentasenya. Maka 30 miliar dikalikan dengan 70% sama dengan 21 miliar. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan ke Mahen. Silakan Mahen. Sebelumnya mohon maaf, Dimas, ini yang slide selanjutnya akan dijelaskan Arman terlebih dahulu. Silakan Arman. Silakan Arman, mohon maaf tadi ada salah paham. Silakan. Baiklah Dimas. Terima kasih. Selanjutnya di soal 11 ini kita akan menjelaskan ada beberapa yang harus diselesaikan. Yang pertama itu ada mengisi perhitungan soal yang kosong seperti ada di income from saudara, income from utama, net income, return earnings akhir, total liabilities, total aset dan investment in saudara dan utama. Nah, yang kedua nanti kita akan menjelaskan jurnal eliminasi dan penyesuaiannya, lalu menyelesaikan kertas kerja ini. Yang pertama, karena kita menggunakan metode ekuitas, langsung saja pada kolom income from saudara, kita mengisi nilainya sebesar 82 miliar 710 juta. Itu nilainya sudah ada sesuai dengan yang teman saya jelaskan foto. Dan income from utama itu sebesar 32 miliar. Lalu untuk mencari net income, kita perlu menjumlahkan dari sales ditambah net income from saudara, dikurangi COGS, dikurangi operating expense, dikurangi other expense. Hasilnya sebesar 191 miliar 510 juta. Begitu juga untuk PT Saudara dan PT Utama. Lanjut untuk return earnings. Return earnings itu tinggal menambahkan dari net income dikurangi return earnings Januari ditambah return earnings awal dikurangi dividen dan menghasilkan angka sebesar 571 miliar 510 juta. Begitu juga untuk PT Saudara dan PT Utama. Lanjut ke bawahnya. Nah, untuk mengisi balance sheet, kita harus terlebih dahulu mengetahui total liabilities dan ekuitasnya. Itu diambil dari, karena di bagian liabilities dan ekuitas itu return earnings-nya kosong, kita ambil return earnings yang sudah kita cari itu dari atas. Angkanya sama, 521 miliar 510 juta dan 197 miliar 900 juta. Nah, langsung ditambahkan saja total liabilitas dan ekuitas menghasilkan angka 1.523 miliar 310 juta dan 840 miliar. Nah, angkanya itu akan sama dengan total aset ini harus balance atau harus sama. Untuk kemudian mengisi kolom investment in saudara. Nah, investment saudara ini sudah dijelaskan oleh Rafli dan angkanya itu 580 miliar 410 juta dan untuk investment in utama itu sebesar 221 miliar. Selanjutnya jurnal itu akan dijelaskan oleh Mahen. Ya, terima kasih Saudara Arman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jurnal eliminasi. Oke. Untuk yang pertama, jurnal eliminasi itu ada error and omission karena di soal tidak ditemukan error dan omission maka no entry. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua itu terkait dengan intercompany profit transaction atau penjualan. Itu terdapat penjualan tadi diketahui senilai 80 miliar, yaitu jurnalnya sales pada COGS,
Kemudian COGS pada inventory sebesar 10 miliar. Untuk jurnal yang selanjutnya, nomor 3 itu terkait dengan income from S dan pembagian dividen S. Jurnal yang pertama, income from S senilai 82,710 pada dividen dan investment in S senilai 67,5 miliar dan 15,21 miliar. Selanjutnya, terkait dengan income from U, itu senilai 32 miliar, pada dividen senilai 21 miliar, dan investment in U senilai 11 miliar. Selanjutnya, nomor 4 terkait dengan NCI share, itu ada 2 jurnal. Yang pertama, NCI Expand S senilai 9 miliar, 190 terhadap dividen senilai 7,5 miliar dan NCIS equity senilai 1,69 miliar. Selanjutnya NCI Expand U itu senilai 18 miliar pada dividen senilai 9 miliar dan NCI U equity senilai 9 miliar. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fran. Baik, terima kasih untuk Mas Mahen. Yang selanjutnya ini jurnal eliminasi untuk investment in S dan equity S. Yang pertama itu ada share capital, kemudian RE, share premium equipment terhadap investment in S, dan NCI S equity. Nah, share capital ini didapat dari kertas kerja ini ada 200 miliar. Kemudian untuk RE-nya diambil dari RES 1 Januari 2020 yang ada di kertas kerja juga. Kemudian untuk share premiumnya juga diambil dari kertas kerja yang ada di bawah itu. Dan untuk equipment-nya ini nilai dari sisa equipment yang sudah didepresiasi sebesar 2 tahun, jadi 10 miliar dikurangi 10 miliar dikurangi 2 miliar gitu. Nilainya 8 miliar. Untuk investment in S-nya jumlah dari yang ada di debit kemudian dikali dengan kepemilikannya 90%, dan untuk NCI S equity-nya 10%-nya sisanya. Kemudian untuk yang milik cucu ada share capital senilai 80 yang berasal dari kertas kerja, RE 60 juga dari kertas kerja, share premium 120 dari kertas kerja juga, dan lainnya ini berasal dari alokasi excess tadi yang ada di awal. Kemudian untuk investment in U-nya ini total yang ada di debit dikali dengan persentasenya sebesar 70% dan NCI equity-nya 30%. Kemudian untuk yang jurnal ke-6, amortisasi operating expense terhadap equipment berupa amortisasi equipment 1 tahun nilainya 1 miliar. Dan untuk other reciprocalnya tidak ada, jadi no entry. Kemudian yang selanjutnya untuk pengisian kertas kerjanya, untuk adjustment dan elimination ini nanti berasal dari jurnal yang udah kita buat tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan itu untuk net income antara konsolidasi dan net income induk itu harus sama nih, sebesar 191 miliar 510 juta. Kemudian untuk RE-nya juga itu juga harus sama, RE 1 Januari dan 31 Desember sebesar 571 miliar 510 juta. Dan untuk balance sheet-nya itu ya dihitung dijumlahin semua itu di perhitungan. Dan untuk nilai total asetnya itu sebesar 1 triliun 998 miliar 900 juta, dan untuk liabilities dan equities-nya juga sama. Sekian dari saya kembalikan ke Rafli.
Baik, terima kasih Fran atas penjelasannya. Dan penjelasan Fran tadi merupakan penutup dari pembahasan soal 10 dan 11 oleh kelompok 1. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 1 akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, sesi pertama akan saya buka untuk 2 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ayo, yang mau bertanya. Ada yang beda nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya aja yang bertanya ya. Gimana, Bogas? Bogas? Iya Pak, yang jurnal eliminasi yang nomor 5-nya yang investment in S dan equity S, yang untuk equipment, yang amortized equipment. Tadi kan di schedule kan dia sampai 18, 19, 20, amortisasinya 3 tahun. 1 juta, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Yang nilai awalnya 10 miliar. Kenapa di situ amortisasinya cuman pakai amortisasi 2 kali aja, yang 1 miliar, 1 miliar untuk. Sedangkan tadi yang di schedule, yang di kalau nggak salah di sheet 10 dia amortisasinya 7M ya kalau nggak salah di sheet 10. Ya, oke. Nah, pertanyaan bagus nih ya. Jadi intinya adalah, saya yakin ini pasti bisa dijawab. Kenapa ini 8 juta, ya, bukan 7 juta, gitu ya. Nah, padahal ya, begini ya, kalau nggak salah Bogas ya. Nah, oke. Nah, dilihat nih, di sini, ini harusnya kan dijumlahin sampai sini, gitu. Nah, itu kenapa nggak dijumlahin sampai ujung sini? Kenapa ini bukan 7 juta, malah 8 juta? Oke. Kuncinya ada di sini ya, tinggal dikasih tanda. Ini per tanggal berapa? Tanggal Januari atau tanggal Desember? Nah, silakan coba teman-teman. Mungkin saya izin menjawab dulu Pak ya, nanti bakal ditambahin sama teman-teman yang lain. Silakan. Di sini tujuanku pertama buat tabel sampai amortisasi 2020 itu kayak biar memperjelas gitu loh, berapa sih amortisasinya tiap tahun gitu kan, 1 miliar. Nah, di sini amortisasi N-nya itu bukan, maksudnya 7 miliar, benar 7 miliar, tapi bukan 7 miliar yang diinput ke jurnal. Karena apa ya, yang dibutuhkan di jurnal ini sesuai dengan saldo per 31 Desember 2019 alias 1 Januari 2020 kayak gitu. Jadi otomatis yang sudah diamortisasi itu kan berarti di tahun 2018 dan 2019, maksudnya yang udah benar-benar terjadi gitu loh. Nah, jadi sama kayak di AKL 1 kemarin juga kan yang diamortisasi cuman sampai dengan yang kayak misalnya kayak N-1-nya tahun LKK kayak gitu. Misalnya sekarang kan tahun LKK-nya kan 2020. Aku cara gampang atau kayak apa ya, jembatan keledainya tuh kayak gitu. Kalau misalnya tahun LKK-nya 2020 berarti ya udah akumulasi amortisasi sama unamortized-nya itu dari sampai dengan tahun LKK dikurangin 1, berarti kan 2020 dikurangin 1 2019. Nah, jadi unamortized awalnya tinggal kita kurangin sama amortisasi 2018 dan juga amortisasi 2019 kayak gitu. Nah, jadi dimasukkan ke sini. Nah, itu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin, silakan. Karena kan izin namanya juga, karena kan dia tuh kayak di unamortized excess-nya itu kan di awal tahun gitu ya, otomatis kan per 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2020. Jadi kita pakai data yang itu. Nah, sedangkan amortized ending di per 31 Desember 2020 ini bakal dipakai kalau misalnya ada LKK atau konsolidasi di tahun 2021. Intinya kayak kalau misalnya diambil kesimpulannya N-1 kayak gitu. Kalau aku mempersingkatnya kayak gitu. Mungkin yang lain bisa ditambahin atau dari Bapak silakan dikoreksi, Pak. Sok, mangga, yang lain dulu. Mungkin saya boleh nggak Pak bantuin dikit? Boleh. Silakan. Untuk Bogas mungkin lihat di poin 6 yang amortization gitu ya. Itu kan udah bener kan, di tahun ini kan 8 juta tuh yang awal. Tadi kan udah dikasih clue sama si Bapak. Katanya ini tanggal berapa? Nah, posisi equipment 8 juta itu di awal. Nah, sedangkan yang itu kan ada amortisasi tahun 2020 sebesar 1 miliar. Nah, di poin 6 udah ditulis tuh amortisasinya.
yaitu OPEX pada equipment. Nah, kalau kita jumlahin 8 juta dikurang 1 juta itu benar 7 juta gitu. Jadi pada dasarnya itu sama aja. Maksudnya tetap 7 juta gitu. Mungkin itu aja. Oke. Ada lagi mungkin silakan. Bogas gimana? Udah bisa dipahami logiknya? Siap Pak, udah Pak. Oke, jadi kalau Bogas sudah paham, kalau gitu barulah saya menyimpulkannya. Curang banget nih Pak Eci ini ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kunci dalam melakukan kunci dalam melakukan jurnal untuk eliminasi ya. Jadi kita teman-teman harus bisa membedakan ya mana yang eliminasi, mana yang jurnal, yaitu jurnal asli gitu ya. Jurnal asli ini kalau saya selalu mengistilahkan ini maksudnya ketik account gitu ya, ketik account. Nah, kalau Pak Riki saya kurang tahu ya, nanti mungkin saya coba nonton dulu video beliau ya. Nah, soalnya kalau jadi gini, agak tricky juga sih AKL2 ini karena saya melanjutkan kelasnya Pak Riki ya. Nah, maka saya sebisa mungkin harus menyesuaikan dengan style cara penyelesaian langkah-langkah penyelesaian LKK-nya stylenya Pak Riki gitu ya, seperti itu. Karena kalau dari Dosko sendiri kita tidak memiliki style yang khusus ya, di workbook juga tidak dijelaskan secara rinci gitu ya. Nah, akhirnya masing-masing dosen memiliki style berbeda-beda. Saya, Pak Taufik, Pak Agung, Budia, dan sebagainya. Nah, Pak Riki juga. Nah, makanya kalau untuk mengajar AKL2 ini saya cenderung tidak ingin memaksakan stylenya saya ya. Saya ingin menggunakan stylenya Pak Riki ya. Dan saya udah kelihatannya lebih seperti ini ya stylenya ya. Yang diajarkan oleh Pak Riki di AKL1 ya, seperti yang teman-teman di tim satunya, kelompoknya Putu yang kerjakan dan presentasikan ya, seperti itu. Dan saya lihat ini sangat menyenangkan sekali ya langkah-langkahnya, dan juga enak banget gitu ya dilihatnya, sehingga kalau teman-teman semua kalau bisa memang kita coba menyepakati style yang mau digunakan, yang akan menjadi template seperti apa, khususnya untuk mengerjakan kertas kerja, untuk mengerjakan indirect holdings, dan juga untuk mengerjakan yang connecting affiliates nanti ya, karena penting. Nah, dan saya perlu kasih intro juga bahwa stylenya Pak Lutfi beda gitu dengan Pak Riki gitu ya. Nah, ini jadi apa ya, kalau saya jadi trikinya adalah karena yang di slide itu agak sedikit berbeda dengan kalau stylenya Pak Riki ketika mengerjakan soal gitu ya. Nah, kalau saya terus terang ya, saya suka banget dengan style Pak Riki gitu, karena itu sangat mudah ya. Dan sebenarnya style Pak Riki itu sama kayak style Budiah ya. Nah, itu kalau kalian mau tahu ya. Jadi, nah seperti itu. Nah, terus Pak Esi yang mana? Pak Esi yang paling mudah aja gitu. Saya yang paling gampang aja, yang paling enak, yang paling gampang. Itu pilihan saya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti ketika saya memaparkan slide, nah, dengan nanti ketika mengerjakan tugas gitu ya, pemaparan presentasi gitu ya. Nah, kita sepakati bahwa ketika mengerjakan PR, stylenya Pak Riki aja yang dipakai, karena menurut saya itu yang paling enak diikuti, ya, yang paling enak diikuti. Dan stylenya dimulai dengan langkah-langkah seperti ini. Dan saya juga sudah menyesuaikan dengan stylenya beliau ketika mengerjakan, ketika menyusun soal ya. Mau tahu soalnya kayak gimana? Nanti saya kasih tahu ya. Mau tahu kunci jawaban juga? Nanti saya kasih tahu juga kunci jawabannya ya. Nah, nanti bisa kelihatan bahwa sebetulnya ada beberapa template yang berusaha saya sempurnakan dari yang sudah Pak Riki punya ya. Nah, seperti itu sih. Jadi sebetulnya nggak banyak juga, cuman paling tidak saya lebih suka dengan keteraturan gitu ya, dan keteraturan sehingga ketika template-nya teratur, kita mau soalnya kayak gimana pun ya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu AKL. Template-nya sama, udah gitu-gitu aja gitu. Jadi apa ya, sangat memungkinkan banget bagi kalian untuk mendapatkan nilai 100 di AKL ini ya. Nah, seperti itu ya. Nanti jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika nanti di slide ada sedikit perbedaan gaya pembahasan dengan yang ketika nanti kita melakukan eksekusi via Excel. Nah, di via Excel saya lebih cenderung untuk mengikuti slide-nya Pak Riki, tapi karena slide-nya Pak Riki itu juga tidak dia ngadopsi dari workbook dan dari template-nya Dosko gitu ya. Nah, maka memang ada sedikit gap gitu ya, ada sedikit gap ketika penjelasan via slide dengan praktek untuk menghitung via Excel itu mungkin agak sedikit berbeda. Nah,
Makanya di sini saya mencoba menjembatani dengan menjelaskan pada kalian dulu bahwa antara Excel dengan yang di PPT, nah itu mungkin yang PPT versi ringkasnya, gitu. Kalau yang Excel versi panjangnya, gitu ya. Nah seperti jadi kalau yang di PPT itu paling cuman inti-intinya aja, gitu. Blok ujuk-ujuk langsung eliminasi, ujuk-ujuk langsung si konsolidasi, gitu ya. Nggak ada kayak gini-gini dulu yang mencari dulu cost of investment dari PKS, dari SKU, kemudian dicari juga bagaimana income from PKS dan SKU, gitu ya. Nah itu nggak ngurut seperti itu ya. Nah, sehingga kalian mesti sedikit beradaptasi, oke? Nah, oke, kembali ke sini. Kembali ke sini, sebetulnya dalam mengerjakan konsolidasi, gitu ya, kita membagi dua ya, satu jurnal asli dan satu adalah jurnal eliminasi. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Ya, jurnal asli itu seperti bisa scroll ke atas. Excel-nya scroll ke atas, oke, atas lagi, atas yang ada income from dan kawan-kawan, bawah lagi yang ada jurnal income from 10 ya, nah itu dia, nah ini dia, nah ini adalah jurnal asli, ya, jurnal asli ini adalah yang muncul di T-account ya, atau yang muncul di laporan keuangannya siapa, si P. Kalau yang bawah si S, gitu ya. Nah, jurnal asli itu apa? Ingat, ini ya jurnal AKM, ya, jurnal akuntansi keuangan menengah, bukan jurnal AKL. Kalau jurnal AKL itu jurnal eliminasi, yang ini. Nah, tugasnya AKL adalah memperdalam jurnal eliminasi. Kalau tugasnya AKM, jurnal aslinya bisa di bolak-balik kayak gimana sedemikian rupa nggak jelas gitu ya. Nah, sehingga ini benang merah yang harus kita pisahkan dulu ya. Nah, kalau jurnal asli, ini ranahnya AKM. Cukup gini doang, ini investment in S pada cash, gitu ya. Nah, ini adalah ketika dia membagikan dividen, gitu ya. Membagikan apa nih? Membeli pertama kali ya, investasi. Ketika beli pertama. Kemudian yang kedua, ini ketika ada pengumuman net income. Kemudian yang ketiga, ketika ada dividen. Gitu ya. Nah, ini semua dipelajari di AKM. Gitu ya. Sebetulnya, cuman di AKM itu fokusnya memang ke FVTPL, FVOC, dan kawan-kawan. Gitu ya. Nah, untuk cost method, untuk equity method, memang di skip. Karena akan diajarkan di AKL. Nah, makanya saya perlu menggarisbawahi lagi bahwa ini adalah jurnal asli. Sebetulnya ini ranah AKM. Nah, ranah AKM itu adalah membuat jurnal separate income, itu dia ya. Membuat hasil dari jurnal asli ini adalah separate income. Bukan separate income lah ya. Maksudnya net income statement untuk masing-masing perusahaan, baik S, baik P, mau S, mau apa ini T, U gitu ya. Baik induk, anak, cucu. Nah, semua menerbitkan laporan keuangan. Gitu ya. Nah, ketika P, karena dia pun induknya, dia ada tambahan tugas. Tugasnya adalah bikin laporan konsolidasi. Dan yang membuat jurnal konsolidasi yang dicoba klik yang ke-10, yang ke-11, diklik lagi. Nah, yang bikin jurnal sebelah kanan dikit. Nah, yang bikin jurnal ini semua, ini adalah si siapa? P, gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan jurnal eliminasi. Nah, ini sebetulnya inti dari AKL itu ada di sini. Ya, inti dari AKL itu ada di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, gitu, kalau kita sudah tahu, oh oke, kita memilah dulu nih. Ini jurnal asli, ini jurnal eliminasi. Nah, kalau eliminasi, that is the area of AKL. Ya. Dan baru kita bisa bahas ya. Nah, oke, scroll ke bawah dikit. Nah, sekarang yang tadi isunya adalah di sini equipment-nya kenapa 8 miliar? Nah, jawabannya tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Putu dan oleh siapa? Raffi ya. Nah, ini sebetulnya di sini kuncinya kurang satu. Januari 1. Nah, gitu ya. Di sini NCI equity juga Januari 1. Nah, gitu. Kenapa harus demikian? Karena ini kunci sebetulnya untuk melakukan eliminasi dari equity-nya S. Ini kan equity-nya S ya, equity-nya S ya. Equity S lah gitu ya.
Nah, ini kunci. Kenapa? Karena dari Januari 1 itu kita menentukan berapa NCI yang harus dihapus. Apakah setahun, apakah interim, apakah gimana gitu ya. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Jadi ketika nanti kita akuisisinya dilakukan pada tengah tahun atau interim acquisitions, maka kita bermain-main di jurnal sini. Ya, investmentnya udah pasti, let's say-nya April gitu ya, April 30. Nah, yang berubah adalah si NCI equity-nya. Ini misalkan udah April 30, maka NCI equity-nya bisa dari Januari 1 atau bisa dari April 30. Nah, itulah yang dikenal dengan cara 1 dan cara 2 di AKL 1. Ya. Ada yang mengakuinya dengan yang namanya kok saya jadi lupa ya. Pre-discretionary income gitu ya, dan ada yang kita mencatatnya langsung gross-nya, langsung sales. Di sini kita masukkan COGS-nya. Nah, gitu ya. Nah, itu cara 1 yang ini. Kalau cara 2 kita melakukan pre-acquisitions income ya, pre-acquisitions income dan pre-acquisition dividend. Nah, jadi seperti itu. Itu kuncinya sebetulnya ya. Nah, dari situ. Nah, kalau yang di AKL 2 ini kita nggak pakai interiman, sebenarnya bisa juga di komen, cuma tambah pusing. Ya udah kita balik lagi ke sini. Ini ya kembali ke hitahnya ya di Januari 1. Nah, ini kuncinya. Kalau kita sudah tahu ini Januari 1, maka 8 miliar ini adalah posisi per awal tahun, per Januari 1. Sedangkan yang 7 miliar itu adalah posisi per akhir tahun, Desember 31. Nah, gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau gitu, gimana caranya in the end, seperti kata Raffi, kita akan menuju ke 7 miliar, Pak. Gitu ya. Nah, diwakili dengan mana? Diwakili dengan jurnal amortisasi. Ya. Amortisasi atas apa? Amortisasi atas si equipment ini, excess value of equipment. Ya. Nah, operating expense pada equipment sebesar 1 miliar. Sehingga kalau kita sum up, ini menjadi 7 miliar. Nah, gitu kurang lebih. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang udah sini dulu ya. Ntar kalau saya kemana-mana jadi pusing gitu. Nah, oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan. Gimana cara, ini kan tadinya kosong nih gitu ya. Coba sebelah kanan dikit, worksheet-nya kan tadi kosong ya. Tadinya kan kosong tuh. Nggak ada nih. Nah, ini ya, net income ini nggak ada. Nah, itu gimana caranya biar jadi ada? Nah, itu gimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara memastikannya ini dulu ya. Sebelum separate income-nya kan ini pasti tidak ada, ini juga tidak ada gitu ya. Nah, sekarang gimana cara memulainya? Karena nanti di soal itu ini kosong, yang kuning ini kosong gitu ya. Apalagi nanti kalau pakai connecting affiliates dan mutual holding, waduh, lebih berat ya. Nah, oke. Nah, sekarang ketika kita ingin memulai suatu kertas kerja konsolidasi, pertanyaan utamanya adalah dari mana kita harus memulai. Nah, coba menurut kelompok kalian nih, coba kita sharing biar teman-teman yang lain juga bisa dapat insight-nya. Silahkan mungkin. Dari mana kita harus memulai? Pertanyaannya adalah dari mana kita harus memulai ketika menemukan kertas kerja yang kosong seperti ini ya. Silahkan. Nah, oke ya, oke. Sekarang mungkin saya pandu ya. Coba 32 jutanya dihapus dulu. 32-nya. Oke. Yang ini juga dihapus. Oke, udah? Oke, sekarang kalian bandingkan 108 bandingkan dengan si separate income-nya. Separate income yang ada di soal. Mana coba? Sama, Pak. Sama ya. Coba cek dulu separate income-nya. Nah, tuh dia ya. Sama ya. Nah, itu kuncinya sebetulnya. Kalian harus berpikir dari pembuat soal, yaitu para dosen. Nah, ketika kita membuat soal,
Yang diketahui pertama kali itu adalah ini kuncinya. Ini harus dimulai dari sini. Ya, ini adalah separate income itu adalah ketika belum ada efek income from, ya gitu aja, belum ada efek income from dari P maupun dari S maupun dari U. Nah, berapa nilainya? Nah, ini separate income. Ya. Nah, ini dulu dijumlahkan ya. Oke, sekarang coba balik lagi ke si Excel-nya. Ke apa? Kertas kerjanya nanti atas lagi. Nah, ketika itu dihilangkan, ya. Nah, ini kan menjadi separate income ya. Nah, ini adalah separate income yang ada di soal ya. Ini adalah SI ya, separate income. Nah, cara mengeceknya adalah sekarang kalau namanya separate income ini kan udah masuk ke bawah ya, set gitu ya. Nah, sekarang coba scroll ke bawah dikit. Scroll bawah, saya pengen lihat neraca. Oke, nah kira-kira akun yang terpengaruh di mana aja? Nah, investment in saudara ini kuning juga nih ya. Ini juga sama, kuning juga. Intercompany-nya berarti intercompany ini inventory doang ya, sales doang ya. Oke. Oke, kemudian misalkan itu dihapus, coba dihapus. Balance nggak? Nggak balance ya. Coba bawah. Atas sedikit. Oh, aset 619.608. Soalnya bisa kasih lihat soalnya dulu mungkin, soal ini. Bawa lagi. Kertas kerjanya Pak ya? Ya, soal awalnya, kertas kerja awalnya. Di 10 coba, di sheet 10. Oke, nggak apa-apa deh. Bisa balik lagi ke yang tadi? Iya, bentar Pak, nge-lag Pak. Oh, baik, siap. Ya, jadi intinya teman-teman, ketika kita ingin memulai suatu, karena nanti ada ditemui bahwa, Pak ini kok nggak balance ya? Jangan-jangan soalnya salah gitu. Nah, saya hanya ingin mengajarkan gimana cara kita ngeceknya ya. Nah, cuman memang mungkin tidak bisa dalam kesempatan ini, tapi intinya adalah ketika kita ingin mengecek terlebih dahulu, maka yang pertama kali kita jumlahkan itu adalah separate income yang tadi kita masukkan. Ya, maksudnya dicek dulu separate income-nya. Kalau tadi di Excel-nya itu dijumlahkan itu sama ya antara apa namanya net income P, S dan U dengan yang ada di soal gitu ya, maka satu sisi udah balance ya, itu pertama udah balance, berarti soalnya tidak salah. Soalnya tidak salah untuk yang income statement-nya. Nah, yang kedua ngeceknya adalah di neracanya gitu ya, di neracanya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kita harus hilangkan dulu ya, di neracanya inilah yang sebetulnya agak tricky. Kenapa? Karena kita harus menyisir soalnya satu persatu ya. Misalkan ekses itu ngaruhnya kemana aja? Ditutup ke land, misalkan, dan ditutup ke building. Ini bukan di P ya. Misalkan di saudara dan U. Nah, tadi eksesnya terkait kemana? Misalkan ada excess value ditutup kemana? Misalkan untuk pembelian dari P ke S, eksesnya ditutup ke land sama buildings, misalkan ya. Untuk pembelian dari S ke U, eksesnya ditutup ke equipment, misalkan seperti itu. Nah, dari situ kita sebetulnya harus menghilangkan ya efek dari si eksesnya tersebut, gitu ya. Karena di dalam di sini tidak ada unamortized excess ya. Karena ini kan laporan separate income balance sheet ya, separate balance sheet ya. Seperti itu. Nah, kalian harus hati-hati ya kalau dia separate balance sheet ya. Pada dasarnya kalian harus mengecek dulu gitu ya, mengecek dulu apakah dalam balance sheet ini sudah masuk unsur dari si excess atau tidak. Nah, karena kalau dari sini nggak kelihatan ya, yang kelihatan itu begitu udah masuk ke Excel gitu ya. Nah, biasanya kalau di dalam soal itu kita sudah memasukkan ke dalam unsur si asetnya gitu ya, seperti itu.
Nah, tapi ada juga kadang memang di BIMS itu dia tidak termasuk, kalau di BIMS itu memang dia sudah pure tanpa ada pengaruh dari apapun, gitu, tanpa ada pengaruh dari apapun, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya ilustrasikan, mungkin bisa di close dulu, kok kayak gini ya, di stop share, Oke, nah mungkin saya bisa share dulu sedikit. Ini nanti saya ulangi lagi penjelasan terkait si induk anak cucu ya. Yang mana nih? Yang ini dia. Nah, jadi kami gitu ya biasanya gitu. saya Agung dan kawan-kawan gitu ya. Kalau bikin soal gitu. Aduh, jadi tahu deh nanti kalian ya, bodo amat dah. Yang penting bisa ngerti ya. Nah, intinya adalah di sini kita biasanya kosong-kosongin dulu nih, ini kosong, nah ini kosong gitu ya. Ini kosong. Nah, yang kosong-kosong ini nanti akan kita isi dengan transaksi baik itu excess maupun intercompany gitu ya. Nah, artinya kalau mau utuhan tanpa ada pengaruh manapun dari income from dan dari pokoknya dari income from aja ya. Nah, berarti kalau income from kita kosongin, investment kita kosongin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka yang tersisa adalah nilai yang tengah ini. Nah, kadang ada dosen, ya. Jadi normalnya adalah, gitu ya, excess value itu tertutup di investment, ya. Excess value itu tercakup di investment. Nah, gitu ya. Artinya apa? Kalau kita menghilangkan unsur income from, nah ini nol ya, set, maka ini menjadi separate income yang ada di soal, ya. Nah, otomatis investment pun harus dihilangkan. Ya, karena dalam investment sudah terkandung excess value, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ternyata ada intercompany transactions, ya, nah kita harus cermat. Jangan-jangan sudah termasuk ke dalam sini, gitu. Kalau sudah termasuk ke dalam sini, nah bisa kita harus hati-hati ya. Nah, pada dasarnya adalah ketika kita sudah menghilangkan efek dari income from dan menghilangkan efek dari investment, gitu ya, ini pada dasarnya akan balance, ya, seperti itu. Nah, kalau di income statement-nya kan ini separate income, ya, terus diturunkan ke si retained earnings, ya, tinggal ditambahin aja tuh ya retained earnings awal ditambah dengan si 25.000 ini dikurangi dividen ditambah dengan si net income ya sama dengan retained earnings akhir ya. Dari sini baru nanti akan ditutup ke bawah gitu ya, ditutup ke bawah kemana? Ke si RE yang bawah sini ya. Ini akan sama dengan yang atas gitu ya. Nah, 219 ini. Nah, dari situ baru nanti kita akan menjumlahkan ya, ditambahkan equity-nya hasilnya adalah yang 369 ini ya. Ya, jadi equity ditambahkan hasilnya adalah yang 369 yang bawah book value of equity. Nah, kalau ditambahkan dengan si liabilities maka hasilnya adalah 419 ya. Nah, 419 ini harus sama dengan asetnya ya. Demikian nih. Nah, kalau harus sama dengan asetnya maka hati-hati. Permainannya biasanya ada di cash gitu ya, ditutup ke cash biasanya ya. Nah, jadi agar balance itu ditutup ke cash. Nah, ini yang ada di soal 12-13 ya. Banyak mahasiswa mengatakan, Pak, ini nggak balance. Nah, saya bilang cek dulu gitu, cek dulu satu persatu, masukin dulu, input dulu ke Excel. Nggak ada yang salah, nggak ada yang beda nih angkanya dengan angka yang ada di buku. Nah, then baru kita masukkan si separate earnings-nya gitu ya. Nah, ketika separate earnings-nya dimasukkan gitu ya, hati-hati kalau dia sudah muncul biasanya cash-nya ini warna kuning biasanya ya, atau dikosongkan biasanya, baik cash di P maupun cash di S ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ini sengaja kami agar kalian itu memasukkannya seperti ini ya. Cash-nya ini sebagai tong sampah gitu. Dari mana? Ya, dari si total liability plus equity dikurangi dengan total aset sebelum kas. Nah, ini pasti balance kalau kayak gini ya. Kemana-mana pasti balance ya. Nah, gitu caranya. Jadi coba dulu ya, masukkan dulu si separate income-nya,
Dan kalian masukkan ke retained earnings-nya pindahin ke bawah ya di Excel-nya. Nah, baru bermain di neracanya gitu ya. Ini udah dijumlahkan nih hasilnya yang bawah ini ya. Nah, baru kita coba bermain di angka yang ada di D-nya, yang cash-nya ini. Harusnya balance. Nah, itu tanpa ada pengaruh dari si investment dan income from. Artinya apa? Investment-nya dihilangkan, income from-nya dihilangkan gitu ya. Nanti tersisa tinggal di cash-nya. Nah, balance nggak kayak gitu ya. Kalau di cash-nya ini udah di state misalkan ini 300 ya berarti bisa jadi pembuat soal sengaja bahwa itu memang dibuat tidak balance gitu ya. Tapi kalau ini dikosongkan pasti balance, nggak mau tahu caranya gimana gitu ya. Nah, nanti silakan kalian ulik 12-13 ya. Kalau saya sedang membuat soal terkait dengan connecting affiliates ya. Ini soal awalnya. Kalau saya bikin soal atau kami bikin soal, biasanya karena basic AKM harus bermain ya. Berarti kami bikin soal pengen dari yang mana gitu. Nah, misalkan pengen bikin soal dari yang 3 tahun terakhir gitu ya. Berarti saya bikin 3 neraca, 3 laporan keuangan. 2018, 2019, 2020. Let's say 2020 ini akan menjadi laporan konsolnya. Nah, maka saya akan bikin 3 tahun ke belakang ya. Nah, kayak gitu. Karena dan saya tidak akan memasukkan pengaruh dulu. Ya, pengaruh income from saya nggak akan masuk. Investment saya nggak. Pokoknya ini betul-betul pure laporan terpisah. Ya, 2018 sampai 2020. Nah, ketika saya mau bikin soal, saya ingin membuat ya, saya membeli es dulu. Nah, kapan dibelinya? Misalkan dibeli di 2018, maka saya tandain dulu. Ya, ini yang ditandain, ini yang nanti akan kita ubah, otak-atik. Kemudian yang kedua, ya kalau di soal biasanya berurutan gitu ya, 2018 si S dibeli, 2019 si M dibeli gitu ya. Nah, 2020 terjadi transaksi intercompany transactions. Nah, biasanya kayak gitu. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Saya pengen ketika dibeli langsung terjadi intercompany karena itu berkaitan dengan real business ya. Ya, jadi aduh gimana ya, kalian bisa catch up nggak nih? Bisa catch up nggak nih? Jadi, nah intinya adalah teman-teman semua, induk anak cucu, connecting indirect holdings itu yang paling banyak terjadi di Indonesia, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian menemukan soal yang konsolidasi indirect, masukkan, ingat kunci dulu di net income-nya ya, di separate income-nya. Separate income adalah ketika kalian memasukkan ke dalam ketika kalian memasukkan angka-angka ini ya, net income ini ya ke dalam si kertas kerja, biasanya dikosongin. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika kalian jumlahkan ke bawah, nah hasilnya adalah ya ini tinggal dijumlahkan aja ya. Sorry. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja, sum ya. Set ke atas sampai ini. Nah, ini juga sama, tinggal tarik ke samping. Hasilnya adalah sekian ya. Nah, ketika dijumlahkan maka inilah yang dimaksud dengan separate. Nah, cek di soal sama atau enggak. Kalau itu sama, nah then soalnya tinggal kalian telusuri aja ke bawahnya ya. Bermain di kas ya, di neracanya, atur kasnya agar bisa balance. Itu aja ya. Ini cuma permainan rumus Excel saja. Itu yang harus kalian lakukan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua baru ya setelah setelah kalian pastikan misalkan separate income-nya sudah sama dengan ketika kita menjumlahkan di Excel, nah baru kalian bisa bermain. Ya, bermain, masukkan dulu excess value-nya gitu ya. Nah, pakai caranya step-nya Pak Ricky. Ini saya menyesuaikan dengan step-nya beliau ya, agar kalian tidak jet lag. Ya gitu ya, karena kalau saya memaksakan step nanti kalian buyar ya. Mendingan saya ikut aja ya apa yang sudah diajarkan Pak Ricky. Jadi nggak masalah, saya pasti akan bisa menyesuaikan dan itu enak gitu ya. Nah, dibikin dulu diagramnya, kemudian dibikin dulu juga separate income-nya. Kalau saya tambahin dulu di sini buat sebagai membantu, baru kita masukkan excess value ya. Jadi urutannya bikin ownership diagram, bikin excess value-nya, kemudian bikin intercompany-nya gitu ya. Baru nanti kita hitung income allocations-nya. Udah deh beres seperti itu ya. Baru nanti yang kelima, ini saya belum selesai, bikin yang si investment-nya ya. Nah, seperti itu.
Oh, udah beres. Tinggal nanti masukkan ke kertas, bikin eliminasi, masukkan ke kertas kerja, insya Allah pasti beres. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi, dan yang dinilai dari ketika nanti kalian mengerjakan UTS gitu ya, itu adalah si jurnalnya, gitu ya, si jurnalnya. Ya, bobot penilaian kami lebih berat ke sana. Tapi jangan sampai lupa ya, ketika mengisi si kertas kerja itu yang penting kalian plotting dulu aja, ya, plotting dulu, ya, jumlahinnya belakangan, jumlahinnya belakangan. Artinya jumlahin kalau sudah plotting, yang pasti jurnal eliminasi harus balance. Nah, kalau itu balance ya, kemungkinan dan ini juga balance gitu ya, kemungkinan kesalahan kalian itu cuman jumlahin aja di tengah sini ya. Jumlahin dari misalkan P ditambah S ditambah M dikurang debit ditambah kredit gitu ya. Nah, mungkin masalah salah ngitung aja di situ, dan saya tidak akan terlalu detail sampai wah salah dikit jebret salah semua, enggak ya gitu ya. Jadi kalaupun salah di bawah sini, salah di perhitungan sini ya nggak masalah, yang penting kan kalian udah masukinnya dengan benar ya. Nah, seperti itu ya. Ya memang tidak sempurna nilainya, cuman nggak akan misalkan nilai 20 misalkan ya. Ya paling tidak nggak akan mungkin saya kasih 10 kalau nggak selesai gitu ya. Yang pasti ini dimasukin di tengahnya dulu ya. Ya, kemudian jumlahkannya belakangan ya. Jumlah ke samping itu untung-untungan gitu. Kalau kalian lagi konsen biasanya balance. Tapi kalau kalian tidak konsen, waduh ini gimana nggak balance? Lupakan, pindah ke soal yang lain gitu ya. Let me do my job ya, biar saya yang menilai kertas kerja kalian. Nah, seperti itu ya. Sehingga saya bukan orang yang saklek, sama Pak Riki juga saya yakin bukan orang yang saklek ya. Jadi yang pasti kalian terlihat effort-nya ya. Kalau effort-nya sudah bagus ya ini Allah ya 90 pasti di tangan, karena kenapa? APL itu insya Allah mudah ya. Seperti itu ya. Jadi dan kalau saya boleh berkata bahwa indirect holdings ini sebetulnya adalah pelajaran yang sangat mahal. APL ini adalah pelajaran yang sangat mahal kalau di dunia bisnis. Kenapa? Kalau kalian, sayangnya kalian tidak tahu cara memanfaatkan ilmu ini. Ya. Ini saya dipepet oleh salah satu konsultan ya, bahwa cuy, ajarin gue AKL. Buat apa? Kasus-kasus perpajakan yang besar-besar ya, yang berkaitan dengan si transfer pricing itu basically itu adalah AKL ya. Dan basically itu adalah indirect holdings, bukan mutual. Tapi indirect holdings yang induk anak cucu atau connecting affiliates atau gabungan di antara kedua. Ya. Dan kalian kalau mau tahu gitu ya, kalau nanti mungkin saya sedikit cerita ya, ini biasanya parents-nya itu di US gitu ya. Kemudian si anaknya ini adalah di Indonesia, seperti itu. Nah, punya cucu ini di tax haven countries, misalkan di Barbados. Gitu ya. Nah, ini real case. Kasus yang ada di pengadilan pajak hanya berbicara tentang intercompany profit transactions antara induk anak cucu atau yang connecting affiliates. Ya. Nah, seperti ini. Biasanya yang banyak muncul yang ini nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, dari sini, ya, jadi ketika P jual ke S, kemudian P jual ke B, gitu ya. Nah, itu gimana? Nah, dinilai itu namanya IT, intercompany transactions, ya. Berarti ada profit di sini, ada unrealized profit. Nah, profit ini wajar atau enggak? Itu concern-nya DJP kita. Jadi kalau kalian mau masuk DJP dan mau jadi pemeriksa pajak yang handal, ya DJP itu rate-nya kalau tax auditor itu rate-nya paling tinggi di Kementerian Keuangan. Ya, saya boleh sebut angka, terus entry-nya 18 juta, itu baru tunjangannya doang. Ya, ini ada PMK-nya loh, bukan saya ngebocorin. Let's say ditambah gaji 3 juta ya. Ya mungkin ini around 16 sampai 18. Ini yang first entry, artinya di level S1. Ya. Nah, kalau udah kasubag gitu ya, nambah dari 18 menjadi 23 ya. Nah, ditambah gaji 3 juta. Bayangkan udah berapa dibawa pulang ya. Udah double digit, man. Gitu ya, udah double digitnya pun 2 lagi depannya ya. Kalau ditambahkan kan sekitar 21 ya. Nah, kalau kamu mau menjadi pemeriksa pajak, rate-nya paling tinggi di Kemenkeu, ya, rate-nya S1 atau pemeriksa
muda, apa sih? Pertama ya, tingkat pertama itu kurang lebih seperti ini, antara around 16 sampai 18 punya doang plus 3 juta. Nah, dan ini yang 18 ini kalau di LTO, di Large Tax Office ya. Kalau yang udah selevelnya muda atau kepala sebagian lah ya, kepala seksi dan sebagainya, ini bisa sampai 30 ya kalau di LTO. Artinya tunjangannya tuh 30. Gila nggak sih? Ya, ini setara dengan kepala kantor kalau di kepala KPPN dan sebagainya ya. Ini masih level 2-nya. Kalau level 3-nya kalau di DJP itu tax auditor untuk yang selevel dengan kepala kantor itu di level yang media atau level 3. Level 3-nya bisa sekitar 36-an atau sampai 40. Ya, kalau di LTO sekitar 40. Nah, artinya apa? Kalau kalian mau masuk DJP ya dan masuk LTO ya, first udah dapat 18-an. Tapi harus S1 dulu, D4 lah ambil, ya kan? D3 nggak bisa jadi tax auditor, ya. Nah, segini nih angkanya kalau masuk LTO. Dan di LTO kasusnya adalah indirect holdings kebanyakan. Dan yang dipermasalahkan adalah yang intercompany profit transaction, baik itu inventory, biasanya sering itu inventory, sama si bond atau notes payable. Nah, dua hal ini yang menjadi permasalahan di DJP. Ya, DJP harus fight melawan multinational company, ya seperti itu. Nah, dan ini diukur kewajarannya, apakah wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, maka dikoreksi. Nah, itu akan mengurangi jumlah pajak. Nah, seperti itu. Nah, soal yang sedang saya buat berkaitan dengan real case. Iya. Udah. Nanti saya bagikan soalnya ya, kalau udah jadi kunci jawabannya ya. Soalnya udah jadi sih, cuman kunci jawabannya belum. Oke, itu berkaitan dengan transfer pricing ya. Jadi soalnya itu kalau kalian pengen tahu ya, ini udah hampir jadi ya. Ini tinggal masih saya perlu cross check lagi Pak Taufik. Jadi ini terkait dengan real case ya, real case di Indonesia antara MAP ini yang punyanya Planet Sport, Sport Sessions dan kawan-kawan ya. Dia memiliki cabang di mana-mana. Nah, jadi saya udah 3 cabang ya, 3 afiliasi ya, 1 di Indonesia, ini si P, 1 di Thailand, ya ini di Thailand. Yang kemudian si P-nya apa, yang M-nya ini di S-nya ini di Singapura, yang M-nya ini di Thailand, ya. Atau kebalik? Saya juga kebalik deh. Ini di Thailand, ini di Singapura ya, ini di Indonesia. Nah, ini udah real case. Dan saya kasih tarif. Ini 10%, ini 15%, ya, ini 10%. Ya, di Singapura 10%, di Indonesia 22% tax rate-nya. Nah, bagaimana kalau kita bermain dengan tax rate ini ya, dan kita mau memindahkan si M ini ke Barbados gitu ya. Dengan tax rate-nya adalah 0, nah itu kira-kira gimana ya dampak terhadap si consolidated income. Nah, jadi seperti itu cara mengaplikasikan AKL di dunia nyata ya. Dan ini adalah AKL ya ilmu yang paling mahal di Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena di LTO itu dibayarnya udah 20 juta first entry ya. Tunjangannya tuh belum gaji ya. Kalian mau tahu ya, dan kerjaannya adalah ngoprek-ngoprek intercompany transactions ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu di DJP. Di luar sana, di konsultan gitu ya, baik itu konsultan pajak yang sudah bisa menangani kasus transfer pricing, dia dibayar 100 juta untuk satu dokumen. Ya, satu dokumen terkait PP dokumen ya. Dan berkaitan dengan soal yang sedang saya buat ya. Oke, nggak sabar kan? Iya, ntar aja deh kalau gitu. Pak pusing Pak, iya, ntar dulu lah. Jadi intinya saya ingin menerangkan konsepnya dulu, ya, baru nanti ketika konsep itu dibawa dengan menggunakan template Excel-nya Pak Riki, ya, cara-cara pengerjaannya Pak Riki, insya Allah akan mudah untuk kalian kerjakan, gitu ya. Oke, ini jam 12.25, saya izin break dulu 5 menit ya. Saya izin ke ambil minum, ke toilet dan kawan-kawan. Nanti kita masuk lagi 12.30 untuk menyelesaikan PPT terkait dengan connecting affiliates ya, seperti itu. Oke, kita break dulu sekitar 5 menit. Udah gitu kita ulang pembahasan direct holding
ya. Indirect holdings ini seperti biasa ya, bahwa ada yang tadi sudah yang teman-teman tadi sudah dibahas itu adalah terkait dengan si indirect holdings induk anak cucu ya. Nah sekarang bagaimana dengan indirect holdings yang connecting affiliates ya. Nah kalau misal saya ingin sekedar mereview kembali konsepnya, bahwa untuk yang induk anak cucu itu yang perlu diperhatikan adalah ketika kita kapan kita melakukan konsolidasi terhadap si cucu ini ya. Nah, syaratnya adalah ketika kepemilikan A terhadap B ini berada pada angka di atas 50% atau berada pada kepemilikan yang levelnya itu adalah kontrol. Ya, level kepemilikan itu kembali lagi 0 sampai 20 ini yang tidak signifikan, NS non signifikan. 20 sampai 50 itu adalah yang signifikan. Nah, di atas 50 ini bukan signifikan namanya, tapi ini adalah K gitu ya, atau kontrol seperti itu, atau controlling interest. Nah, kalau kepemilikan dia sudah berada pada tahap di atas 50%, maka kepemilikan A terhadap B itu adalah controlling ownership atau kepemilikan yang pengendalian gitu ya. Nah, sehingga kalau dia memiliki kepemilikan yang bersifatnya kontrol, dan si B ini harus dikonsol ke A gitu ya. Nah, itu konsepnya. Nah, kemudian apakah kepemilikan si P terhadap B ini berada pada level yang signifikan? Ya, kalau secara tidak langsung indirect effect-nya gitu ya. Nah, tinggal dikalikan 80 dikalikan dengan 7. Berapa ini? Nah, sekitar 56%. Nah, sekarang kalau saya ubah yang bawahnya 60%, misalkan ya. Nah, maka 8 kali 6 sekitar 48%. Nah, berarti kan 48% tidak signifikan, Pak. Kepemilikan secara tidak langsung dari P menuju B, gitu ya. Nah, apakah wajib dikonsol? Jawabannya, kalau kita mengacu ke PSAK 65, tetap wajib dikonsol. Kenapa? Karena kepemilikan A terhadap B tetap dia mewajibkan si A untuk mengkonsolidasi si B karena di atas 50%. Jadi kunci untuk mengkonsolidasi si B itu ketika kepemilikan A terhadap B itu di atas 50%. That's it. Meskipun secara tidak langsung P itu di bawah 50% terhadap B, but that is nggak masalah gitu. Yang menjadi permasalahan adalah yang A terhadap B saja, gitu ya. Nah, oke, itu kalau kita berbicara mengenai si induk anak cucu. Nah, bagaimana cara melakukan konsolidasinya? Kuncinya adalah ya, pertama kita kenali dulu ya mana yang ada di tabel ini ya, Jadi ada cara 1 dan cara 2 ya. Kalau cara 1 ini sebetulnya dari Pak Taufik ya, Pak RTH. Pak Lutfi ambil dari punyanya Pak Taufik. Nah, kalau cara 2 ini diambil dari bukunya Budiah ya, Budepe. Nah, Pak Riki juga mengacu ke bukunya Budiah ya. Sehingga menurut saya yang mana yang paling mudah, ambil aja yang cara 2. Nah, jadi cara 1 ya bolehlah ditinggalkan. Ya seperti itu. Kecuali kalau PG, oke, cara 1 boleh ya, tinggal ikutin aja. Nah, tapi kalau dia essay lebih mudah cara 2. Kenapa? Ini kunci dari melakukan konsolidasi terhadap induk anak dan cucu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya adalah yang perlu dikenali ada di sini semua gitu ya. Kunci dari mengerjakan konsolidasi ada di sini semua. Nah, yang pertama kita cari dulu separate earnings-nya. Nah, jadi pertama ketika mengerjakan konsol, ingat ya, separate earnings-nya dulu, terus masukin ke Excel. Ya, sama atau enggak? Oh, ternyata sama, aman. Maka ketika sama, kita bisa langsung memulai langkah-langkah ke bawahnya ya. Nah, pertama, kita hitung dulu eksesnya. Apakah ada ekses? Gitu ya. Eksesnya kalau ini kan cuma dari P, S ke T gitu ya. Nah, maka ketika P membeli S, apakah dia ada ekses atau tidak? Ada EV atau tidak? Nah, kalau ada EV gitu ya, maka kita akan melakukan amortisasi atas ekses dari dari P ke S ya, yang ini dulu deh. Nah, tapi ini bisa bolak-balik ya, bisa mau P ke S dulu atau S ke T dulu itu nggak masalah ya. Nah, oke, cuman di sini saya ingin menjelaskan dari gambar dulu deh. Nah, kemudian ketika dari S mengakuisisi T, ada excess value-nya juga atau tidak? Nah, ini kalau ada excess maka ada amortisasi, maka ini amortisasi ya. Nah, sekarang penempatannya ketika ada excess, let's say dari S ke T gitu ya.
ada excess, maka excess itu akan ditaruh di mana? Apakah di kolom P atau di S atau di T gitu ya. Nah, maka kita lihat dulu kalau misalkan dia excess-nya itu excess ketika S membeli T gitu ya, maka ditaruhnya di T. Gitu ya, ditaruhnya di T. Nah, seperti itu. Ketika excess itu karena si P membeli S, maka ditaruhnya di S. Gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena nanti ini yang akan mengurangi income from S maupun T. Excess-nya loh ya. Nah, kita belum berbicara intercompany. Oke, nah sekarang baru next adalah ke intercompany. Kenapa? Karena ini semua kan kita membeli si S ini ya. Ketika P membeli S, maka ketika ada excess jadi ditaruhnya di S dong. Ketika si S membeli T, ketika ada excess maka ditaruhnya di T dong. Nah, demikian juga ketika P membeli T gitu ya. Misalkan kalau connecting affiliates, maka ditaruhnya di mana Pak? Ya tetap ditaruhnya di T gitu ya. Sehingga nanti kalau connecting affiliates ada dua nih di T-nya ini. Excess ketika si P membeli T, sama yang kedua excess ketika si S membeli T. Nah, ingat posisinya di kolom T gitu ya. Nah, oke, itu kalau excess. Nah, sekarang bagaimana dengan yang dinamakan kalau terjadi intercompany? Ya, intercompany baik itu inventory, baik itu land, baik itu equipment maupun si bonds ya. Nah, konsepnya adalah ketika terjadi intercompany transactions ya, misalkan dia upstream ya. Kalau dia upstream, ingat kalau dia upstream ya. Upstream misalkan kita lihat yang bawah dulu deh ya, sesuai dengan yang di workbook-nya Budia. Nah, dari S ke T gitu ya. Ini upstream dan S ke T dia downstream ya. Artinya kalau dia S konteksnya adalah S terhadap T, kalau dia upstream berarti T jual ke S. Ini namanya upstream. Kalau dia downstream berarti S jual ke T. Ini namanya downstream. Ya. Nah, sekarang apabila dia upstream transaksinya gitu berarti si T menjual ke si S ya. Maka itu akan mempengaruhi langsung net income si T. Gitu ya. Nah, maka dia pun nanti akan berpengaruh terhadap alokasi si T dan juga alokasi terhadap NCI. Nah, gitu ya. Nah, artinya jangan salah naruh angka. Ketika terjadi upstream, nah upstreamnya dilihat dulu intercompany-nya melibatkan yang mana. Kalau melibatkan antara S dan T dan dia upstream, maka upstream unrealized profit yang dihasilkan karena intercompany transactions upstream tadi itu langsung ditaruh di si T. Ya. Nah, begitu juga kalau dia upstream intercompany dari si S ke P gitu ya. Kalau tadi kan dari T ke S, sekarang dari S ke P. Maka ditaruhnya juga sama ya. Nah, ini dia ditaruhnya di bukunya si S. Itu kalau upstream. Ya, jadi upstream ada dua, kalau dia upstreamnya itu dari T ke S ya, T ke S maupun dari S ke T, S ke P. S ke P, maka ingat selalu ditaruh di siapa pelaku yang menjual. Ya, yaitu pihak si T maupun pihak si S ya. Ketika terjadi upstream gitu ya untuk hubungan S dan T terjadi upstream maka mempengaruhi si income-nya si T. Ketika terjadi upstream dari S ke P maka mempengaruhi income-nya si S gitu ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ditaruhnya di sini. Nah, itu ya kalau dia upstream. Nah, kebalikannya, kalau dia downstream, maka siapa penjualnya? Ya, nah itu ngelihatnya. Jadi kalau dia upstream penjualnya siapa? Si T. Ya, berarti taruh aja di T. Kalau dia upstream dari S ke P, siapa penjualnya? Si S. Nah, maka taruh aja di S, gitu ya. Nah, sekarang kalau dia downstream, siapa penjualnya? Ya, untuk hubungan S ke T dulu kita lihat ya, yang ini ya. Untuk hubungan S ke T, ya, downstream itu berarti dari S jual ke T. Siapa penjualnya yang downstream? Ya, penjualnya S. Ya, maka dia disimpannya di kolom si S. Sorry. Kok yang itu sih? Yang ini nih. Nah, S, ya. Nah, kenapa? Karena dia jualnya dari S ke T, gitu ya. Nah, sekarang kalau dia downstream dari P ke S, siapa penjualnya? Si P. Maka ditaruhnya di buku si P. Nah, gitu. Jadi kuncinya adalah ketika terjadi intercompany, lihat siapa penjualnya. Gitu ya. Kalau upstream kan dari
T ke S gitu ya, maka T yang menjual ya disimpannya yang di kolomnya T gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan dia downstream jualnya dari S ke T, siapa penjualnya? Si S, ya taruhnya di S. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya mudah ya. Jadi ingat-ingatnya gitu aja biar gampang ya. Nah, ini juga berlaku untuk connecting affiliates ya. Untuk connecting affiliates nanti bisa dua cara, dua arah gitu ya. Sorry, bukan dua arah. Maksudnya bisa dia misalkan downstream dari P ke S, bisa langsung dari P ke T gitu ya. Nah, maka yang penting adalah ketika terjadi intercompany, siapa yang menjual? Nah, maka kita menaruh itu di tempatnya si penjual ya, seperti itu. Nah, oke, dari sini maka konsep ini ya, ketika kita sudah mengerti kedua konsep ini, konsep excess sama konsep intercompany ya, maka dari situ kita bisa menghitung adjusted si separate earnings-nya ya. Dari sini kita bisa hitung ya, ketika sudah ada pengaruh dari excess dan pengaruh dari intercompany, kita bisa hitung berapa sih income from-nya gitu ya. Tapi ini masih separate, belum kita alokasikan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi income from ya, ketika belum dialokasikan ke masing-masing si pemilik controlling interest ya. Oke, jadi ini tinggal dijumlahkan saja. Ketika sudah dimasukkan excess maupun si intercompany, tinggal jumlahkan ke bawah. Hasilnya adalah separate earnings yang sudah di-adjusted gitu ya. Nah, ini juga sama, dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah yang ini ya. Nah, dari situ barulah kita alokasikan ya. Nah, alokasikannya satu persatu ya, dari yang belakang dulu dialokasikan ke S. Terus nanti si S dialokasikan ke P gitu ya. Jadi bertahap. Nah, ketika sudah sampai titik adjusted separate earnings, maka tinggal dialokasikan ya. Yang dialokasikan dari belakang dulu. Nah, ya berarti yang belakang yang mana? Yang ini nih ya. Ini dialokasikan ke si S gitu ya. Nah, maka yang ini tandanya minus ya, dialokasikan ke sebelahnya, dikalikan dengan persentase kepemilikan ya. Nanti sisanya adalah NCI. Nah, gitu. Kemudian kemudian dari S sekarang, yang S ya tinggal jumlahan ke bawah, set jumlahan ke sini. Net income S menjadi sekian setelah ditambahkan income from T ya. Nah, baru tinggal dialokasikan, dikalikan dengan 80%, hasilnya adalah yang minus ini. Dialokasikan ke sini gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi income from S. Ya, seperti itu. Ingat, karena ini induk anak cucu, ya, maka enak ya, langsung aja berarti cuma ada satu nih, income from S ini udah including pendapatan dari si cucu. Gitu. Nah, dari situ kita tinggal hitung, oh ini NCI untuk si untuk si S. NCI si S, gitu ya. Ini NCI si T. Nah, sehingga apa? Dari sini kita tinggal menjumlahkan ya, adjusted separate earnings untuk yang P ditambah income from S menjadi consolidated net income. Nah, ini yang akan menjadi net consolidated net income akhir yang ada di laporan konsolidasi. Nah, kurang lebih seperti itu tekniknya ya. Nah, sekarang jurnalnya gimana? Jurnalnya mau mengikuti gitu. Mau intercompany kayak gimana? Terserah deh gitu ya. Nah, kalau jurnalnya mengikuti ya, kalau terjadi intercompany ya, maka ya tinggal dibikin aja jurnalnya ya. Contohnya seperti ini. Mana nih? Oh, sorry. Ya. Ini equity. Nah, ini dia ya. Ini terjadi intercompany untuk si inventory ya. Ini transaksi resiprokalnya gitu ya. Kemudian yang ini unrealized profit-nya. Ini resiprokalnya. Ini yang untuk unrealized profit-nya ya, menghapus. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sudah ada konteksnya induk, anak dan cucu ya, maka satu persatu dihapus. Yang cucu dulu dihapus ya, yang T ini ya. Kemudian nanti yang anak dihapus, kemudian ini yang S gitu ya. Nah, ingat dan selalu berulang. Ya, income from T dulu dihapus, kemudian muncul NCI expand T. Ya, dapat dari mana NCI expand T? Dapat dari alokasi yang tadi ya, alokasi yang ini. Nah, ini alokasinya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini alokasinya. Jadi ini yang dimaksud yang cara dua tadi yang menurut saya paling mudah ya. Nah, artinya apa? Tinggal kita hapus. Ini NCI, nanti kita munculkan angkanya di sana gitu ya, di jurnal. Kemudian juga kita lihat juga mana yang income from-nya yang dialokasikan saja gitu ya.
Ini income from E, ini income from T gitu ya. Yang ini kemudian nanti kita kita alokasikan lagi. Nah, ini yang alokasi si S nih. Yang ini yang S ya. Nah, artinya nanti dua angka ini akan muncul ya, akan muncul di jurnal eliminasi ya, seperti itu. Nah, artinya nanti kita akan menghapus masing-masing ini gitu ya. Kita akan menghapus masing-masing. Jadi nanti kita akan bisa melihat perbedaannya bahwa nah, ini dia ya. Jadi kalau kita urutkan ya, NCI T ya 18.000, kita lihat nih 18.000 kan. Nah, saya coba warnain dulu ya, 18.000. Nah, ini juga sama. Saya coba warnain dulu 18.000, sama dong. Ya, oh sorry, dari atas dulu income from dulu. Wow, ya siap. Ya, income from T 32.000 ya. Nah, ini juga sama. 32.000 dapat dari mana? Nah, ini dia nih ya. Kalian harus perhatikan ya. Untuk yang kasus ini sama dengan tadi kasus yang dibahas oleh Putu dan kawan-kawan ya. Nah, kita untuk menghitung ya, di sini kan ada 42 nih alokasi labanya dari sini ya. Nah, kok 32, Pak? Kenapa 32 tadi, Pak, yang ada di jurnal eliminasinya? Nah, ingat, kita lihat dulu 10.000 ini apa nih? Unrealized profit. Unrealized profit yang apa? Yang downstream atau upstream? Nah, ini bisa berbeda gitu penafsirannya. Maka kita lihat ke soal. Ya, posisi di sini bisa upstream dari si S ke P atau bisa downstream dari S ke T gitu ya. Nah, yang mana nih? Yang kondisi 1 atau kondisi 2? Nah, kita baca di soal ya. Kita lihat dulu di sini selisih selama tahun 2020 S menjual inventory ke T sebesar 80 miliar. Oh, berarti dari S ke T, berarti kondisi 2 ini yang berlaku. Nah, kalau kondisi 2 berlaku, maka ini adalah downstream ya, DS. Ya kan, dari S ke T kan downstream ya. Nah, ketika downstream, maka kalian harus hati-hati bahwa ini ditandain dulu nih, ya ditandain dulu ya. Bisa warna merah, kuning, hijau, berek, terserah deh ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika ini downstream, gitu ya, atau bisa kasih notes ini downstream ya dari S ke T, maka ketika kita menghitung income from T, maka kita harus kurangin dulu 42 dikurang dengan 10.000. Nah, hasilnya adalah 32.000 seperti itu ya. Nah, oke, jadi 32.000 dapat dari mana? Dapat dari 42 dikurang 10.000 ya. Kemudian NCI expense-nya 18.000 dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Udah dihitung alokasinya sisanya ya NCI atau dari sini aja langsung. Ya 18.000. Nah, tinggal dialokasikan ke sini. Angka dividendnya kan tinggal dicari aja. Dividendnya berapa? Nih ya, dividen stand-nya 30.000 dikali dengan 70% sama 30% ya. Dikali 70%, 21 dikali 30% sama dengan 9.000 ya. Nah, baru tinggal dihapus ya, tinggal dihapus si equity T-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi bisa dicatat 2, ini bisa kita catat dengan unamortized excess atau bisa langsung gitu ya. Nah, kalau cara Pak Lutfi ini langsung, jadi tidak ada unamortized excess ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah yang T dihapus, baru yang S gitu ya. Nah, yang S gimana caranya? Yang S tinggal diambil dari yang tadi ya, sama juga nih 82.710. Nah, yang ini ya. Income from S, yang alokasi ini. Nah, itu ya. Nah, dari situ nanti tuh 82.710 ya. Tinggal dimasukkan ke dividennya. Dividennya berapa? 67,5. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari ya 75.000 dikalikan dengan 90% sama dengan berapa? 67,5 ya. Nah, baru dibuat NCI-nya. NCI dapat dari mana? Dapat dari bawah sini. Artinya apa? Tabel ini tabel kunci ya untuk mengerjakan eliminasi dan untuk mengerjakan worksheet ya. Nah, ini kan 9190 ya, tinggal dimasukkan aja NCI expense ya. Tinggal dikalikan dan dividends-nya ya. Dividends-nya dapat dari mana ya tadi ya? Dapat dari 90% dikalikan dengan kalau NCI 10% dikalikan dengan 75.000 sama dengan 7.500. Sisanya masuk ke NCI. Nah, barulah dihapus si equity S-nya ya. Nah, sekarang tinggal yang terakhir ya. Ini apa, Pak? Ini adalah untuk amortize ya, amortisasi dari si excess. Nah, excess dari apa? Ada di soal ya. Di soalnya adalah equipment. Nah, equipment itu milik siapa? Ya, milik. Nah, di sini ya under value peralatan ya. Ketika si P ya membeli si S gitu ya. Nah, seperti itu. Sisi nilai investasi ya, selisih nilai investasi dialokasikan ke under value peralatan dengan masa manfaat selama 10 tahun. Artinya apa?
Artinya ketika si P ya membeli si S ya dan ada sisanya, nah itu masuk ke peralatan. Nah, maka nih amortisasi yang dilakukan adalah amortisasi atas pembelian excess value dari P ke S ya. Ini caranya. Tinggal dihitung aja ya under value-nya berapa ya. 10.000 dibagi dengan 10 sama dengan 1.000. Nah, ini tinggal jumlah. Sisanya tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, ini kalau induk anak cucu. Bagaimana kalau kita connecting affiliates ya. Nah, kalau connecting affiliates maka yang perlu dilakukan adalah sebetulnya tidak ada perbedaan dengan induk anak cucu. Hanya perbedaannya tidak ada perbedaan, hanya ada beda gitu ya. Maksudnya apa, Pak? Bedanya tipis lah gitu ya. Nah, kalau induk anak cucu maka kita harus memperhatikan ya bahwa untuk memperoleh pengendalian ya suatu perusahaan selain melalui pengendalian langsung bisa juga melalui indirect ya. Nah, di sini misalnya adalah ya seperti yang ada di gambar ini ya. Si P memiliki S sebesar 80%. Kemudian si S memiliki T sebesar 40% ya. Maka kepemilikan berapa? Tinggal dikalikan 80 kali 40 sama dengan berapa? 32%. Nah, ini ya 32%. Ya, 32. Nah, berarti sebetulnya secara tidak langsung dia belum memiliki pengaruh kendali ya, karena masih 32%. Ya, belum bisa dikonsol. Nah, agar bisa dikonsol gimana? Ya udah P beli saham si T 20%. Nah, dan tinggal ditambah 20%. Hasilnya adalah 52%. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya artinya apa? Sebetulnya awalnya mungkin hanya P, S, dan T. Gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya biar bisa menguasai si T-nya juga gitu ya. Ya, dia langsung beli sahamnya si T. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi tahapannya biasanya dimulai kepemilikannya dari P ke S dulu, baru dari S ke T, baru nanti dia beli dari P ke T dia beli. Ya. Nah, oke. Nah, dari sini kapan kita mengkonsol si T? Ketika total kepemilikannya adalah di atas 50%. Ya. Kalau ternyata ini masih di bawah 50%, maka tidak dikonsol si T-nya. Kenapa tidak dikonsol? Karena kepemilikan S ke T itu masih di bawah 50%, masih 40. Gitu ya. Let's say ini 10% gitu ya. Nah, ini 10%, maka ini 42 kan totalnya ya. Nah, maka ya kepemilikan S ke T sendiri tidak kontrol gitu, tidak controlling ya. Baik ketika tidak langsungnya juga sama tidak controlling. Dan apa? Ini nggak perlu dikonsol gitu ya. Nah, kapan dikonsol? Ketika totally sudah di atas 50% ya, baik kepemilikan tidak langsung maupun kepemilikan langsung. Nah, ini connecting affiliates ya. Nah, logika sekarang ya, berarti Pak, kalau connecting affiliates itu seperti induk anak cucu ditambah lagi jurnal satu lagi ya, yaitu jurnal untuk ketika berkaitan dengan PKS ya. Nah, artinya apa? Jurnal induk anak cucu ya PST ditambah dengan P ke T gitu. Jadi jurnal P ke S ke T tinggal ditambahin aja dengan jurnal yang berkaitan dengan P ke T. Nah, udah beres. Udah beres memang seperti itu gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat perbedaan jurnalnya di sini gitu ya. Nah, konsepnya adalah bahwa ketika connecting affiliates ya, nah perbedaannya terletak pada jurnal eliminasi income from T dan eliminasi ekuitas T ya. Hal ini disebabkan connecting affiliates T dimiliki oleh dua, yaitu P dan S ya. Sedangkan pada induk anak cucu T hanya dimiliki oleh S ya. Maka ya berarti cuma tinggal nambah aja ya, nambah jurnal yang berkaitan dengan P dan T. Nah, maka cara eliminasinya, nah ingat, ini adalah jurnal apa Pak yang ada di sini? Yang ada di sini ini adalah jurnal eliminasi. Ya, ingat ini jurnal AKL kalau saya mengistilahkan. Ya, jurnal AKM-nya gimana? Jurnal AKM-nya jurnal asli. Ya, jurnal aslinya ya bisa jadi nanti cash pada apa namanya? Pada investment ya, ketika dia menerima dividen. Ya, atau dia ketika ada pengakuan net income investment pada income. Nah, gitu ya, ini net income. Nah, ini jurnal aslinya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Udah habis waktunya ya. Untuk alasan karena masih down di kami. Oh, siap. Nanti ya, siap. Nanti saya absenkan ya. Hari ini masuk semua. Siap. Oke, nah jadi terakhir jam berapa sih? Oke, jadi mungkin sedikit aja gitu ya. Jadi konsepnya adalah ketika kita ingin melakukan eliminasi dari transaksi connecting affiliates, maka ada dua tahap ya. Yang pertama income from T, ini yang dimiliki oleh si S, yang ini yang pertama.
Atau bisa dibalik lah ya, mau yang pertama yang mana bebas lah. Tapi let's say ini yang pertama ya. Kita akan mengeliminasi income from T yang dari S ya. Kemudian kita akan mengeliminasi income from T yang dari P, yang dari jalurnya si P ya. Kan dia akan memberikan kedua pihak ini. Satu ke P sama satu ke S ya. Nah, ini kita hapus ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Nah, kemudian berarti pasangannya income from itu kan pasti investment. Nah, investmentnya berarti ada dua, gitu ya. Ini equity T nih, ini 100% ya. Ingat equity-nya equity apa? Equity Januari 1, ya Januari 1. Nah, maka dialokasikan kemana dialokasikannya? Nah, ini, let's say ini berapa nih ya? 40 dan 20 ya. Ini ditambah dengan 20% ya. Ini berarti 60%. Ya, berarti NCI-nya adalah berapa? 40%. Nah, berarti dari situ tinggal gimana, Pak? Ya udah, ini kan tinggal di breakdown, tinggal 40, ini adalah 20%. Gitu ya. Tinggal langsung ya 40% dikalikan dengan equity si S, kemudian itu adalah yang dimiliki oleh si P. Ini yang dimiliki oleh si S ya. S ke T kan 40 ya. Nah, ini yang dari S ke T. Ya. Kemudian 20% dari mana? Dari P ke T gitu ya. Nah, udah tinggal gitu doang, tinggal dikalikan. Ya, 40% dikalikan dengan total equity T dan 20% dikalikan dengan total equity P. Nah, itu untuk masing-masing pihak ya. Konsepnya kayak gitu aja. Jadi nggak susah sebetulnya ya. Nah, tinggal itu dari sisi jurnal. Nah, sekarang bagaimana dari sisi alokasi income. Jadi kalau kita berbicara indirect holdings, maka kita berbicara kuncinya langsung. Ya, kuncinya itu adalah apa? Di alokasi income ini. Saya pengen langsung pakai cara 2 aja, gitu ya. Nah, nanti di alokasi income ini, income from, nah nanti tinggal PR-nya adalah menentukan berapa investment-nya, gitu ya. Nah, investment-nya ini tinggal kurangi aja si income from ini dengan si dividen, gitu ya, dikurangi dividen. Nah, berapa tuh? Ya udah, itulah income from investment in S maupun T. Ya, nah sekarang berarti kunci dalam memecahkan kasus konsolidasi ini pada dasarnya ada di menghitung alokasi income from. Nah, apa perbedaannya antara alokasi income from untuk yang induk anak cucu maupun yang connecting affiliates? Maka kalian perlu memperhatikan ya, memperhatikan ada di sini. Nah, alokasi dari T-nya ada 2 kali gitu ya. Artinya apa? Ketika selalu dimulai langkah awalnya dari separate earnings. Cek kembali, masukkan separate earnings ini ke Excel ya. Sama atau enggak ketika dijumlahkan antara sales sampai dengan si interest atau income tax expense gitu ya. Hasilnya harus sama. Kalau sama, insya Allah balance lah gitu ya. Kalau tidak balance berarti kemungkinan soalnya dibuat tidak balance gitu ya. Oke, nah kemudian setelah kita memastikan jumlahnya sama Pak dengan yang ada di soal, ya udah, then kita hitung apakah ada unamortized, ada excess value ya. Kita lihat di sini selisih harga perolehan ya untuk yang P ke S ya. P membeli 70% saham S ya senilai 175.000, capital S-nya adalah 200, RE-nya adalah 40.000 ya. Fair value dan book value net sama dengan net asset S adalah sama. Artinya apa? Tidak ada excess, no excess. Berarti dari P ke S itu tidak ada excess ya. P ke S ini sama dengan no excess, no AV. Nah, kemudian selisih harga perolehan dengan nilai wajar, belum selesai ya ternyata. Selisih harga perolehan dengan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. Ya udah, berarti kalau ada sisa, dan masuk ke goodwill. Nah, berarti bukan no AV ya. Berarti ini intinya adalah langsung masuk ke goodwill. Goodwill tidak diamortisasi gitu ya. P juga membeli saham T. Nah, P membeli saham T. Nah, sama dengan berapa? 60%. Yang ini adalah 70%. Yang ini adalah 60%. Ya. Nah, dari situ kemudian gimana? Kemudian Mungkin kalau saya gambarkan gitu, ini P, ini S, ini T gitu ya. Dari P ke S, kemudian dari S ke T, gitu ya. Kemudian dari P ke T. Nah, seperti ini ya. Berarti ini 70%, yang ini adalah 60%. Kemudian S membeli saham ke T juga sebesar 20%. Artinya apa? Ini sudah wajib dikonsolidasi. 70 kali 20 sama dengan 14.
ditambah 60 sama dengan berapa? Ditambah 60 sama dengan 74%. Artinya kepemilikan dari P terhadap T adalah sebesar 74% ya. Maka semuanya wajib dikonsol. Nah, kalau sudah seperti itu dan kita lihat di sini berarti dari P ke S ini ada goodwill. Kemudian dari P ke T gitu ya. Nilai wajar dan nilai buku aset itu sama, selanjutnya S membeli 20% T dan kawan-kawan. Artinya apa? Paling tidak ada goodwill dan di sini book value sama si fair value sama berarti no EV gitu ya. Kemudian yang ini juga sama no EV ya, no excess value. Kayak aman berarti ya. Kalau gitu yang perlu kita khawatirkan apa? Berarti tidak ketika menghitung separate earnings nggak perlu lagi masuk excess value. Nggak perlu lagi ditambah atau kurang dengan amortisasi dari excess ya. Nah, dan kita pay attention kepada apa? Kepada ternyata dalam income P sebesar 70.000 sudah termasuk unrealized gain 10.000 yang berasal dari penjualan tanah, ya. Tanah dari ke S gitu ya. Berarti ini adalah upstream, ya. Upstream dari dari S ke P gitu ya. Atau biasanya kita tulis tetap P ke S tapi dia dalam kurung upstream. Ya, P ke S tapi dalam kurung upstream. Nah, seperti ini berarti berapa ya unrealized gain-nya? Di dalam income sebesar 10.000. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam income S termasuk unrealized gain yang berasal dari penjualan inventory ke P sebesar 15.000 ya penjualannya. Nah, ada unrealized gain 5.000 ya. Berarti ini dalam income S ya. Sudah termasuk penjualan inventory ke P. Ini juga upstream ya. Upstream dari apa? P ke S dan dia adalah dan termasuk ini downstream ya. Mohon maaf. Penjualan tanah dari P ke S dan dia downstream. Kalau inventory dia P ke S tapi dia upstream ya. Oke, nah ini yang perlu kalian pahami. Artinya apa? Artinya 10.000 ini dia downstream. Yang 5.000 ini dia adalah upstream. Nah, tinggal kita meletakkan di mana letak 5.000 dan 10.000 ini. Nah, ingat, berarti ini transaksinya hanya melibatkan P dan S saja, ya. Nah, pertama berarti yang downstream. Yang downstream siapa yang menjual P? Nah, letakkan di P. Kemudian ketika upstream siapa yang menjual S? Maka letakkan di S, gitu ya. Nah, udah. Kalau gitu T-nya ada nggak Pak? Tidak ada. Ya, tinggal langsung aja ya 20.000. Karena tidak ada unrealized masuk ke sini ya. Adjustednya ini adjustednya. Nah, tinggal dialokasikan ya. Nah, ingat ketika di connecting affiliates berarti pada dasarnya kesimpulannya sama dengan induk anak cucu sampai dengan tahap yang adjusted separate earnings ya. Ketika mengalokasikan maka si T ini karena dimiliki oleh P juga S maka 2 kali alokasi ya. Alokasi dari T ke P 60%, berarti 20.000 dikali 60% sama dengan 12.000 ya, masuk ke sini. Kemudian alokasi T ke S 20%, berarti 20.000 dikali dengan 20% sama dengan 4.000, masuk ke samping ya. Jangan lupa tandanya ini minus ya. Nah, dari situ berarti ini sisanya adalah NCI. Ini adalah NCI ya. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga selanjutnya baru di kolom S ya. Nah, di kolom S tinggal dijumlahkan. 35 dikurang dengan 5.000 sama dengan 30.000 ya. Nah, tinggal ditambahkan dengan alokasi dari T ke S 4.000 sama dengan 34.000. Nah, dari 34.000 ini tinggal dialokasikan ke P. Berapa? Tinggal dikali dengan 70% sama dengan 23.800. Jangan lupa adanya minus ya. Nah, maka dialokasikan ke samping 23.800. Maka sisanya adalah 10.200 ini NCI ya. Ini NCI X ya. Yang ini adalah NCI T ya. Nah, dari situ barulah kita menjumlahkan yang atas ya. Nah, ini jumlahkan 70 dikurang 10.000 sama dengan 60.000 ditambah dengan alokasi dari T 12.000 ya sama dengan 72 ditambah dengan alokasi dari S ya. Ini income from T dan ini income from S sama dengan berapa? 95.800. Nah, pertanyaannya sekarang ketika kita menghitung berapa income from S, maka jawabannya adalah 23 dikurang dengan 10.000. Gitu ya, sama dengan berapa? 13.800. Nah, ini nih yang saya kuning-kuning. Gitu ya.
Berapa income from T gitu ya? Income from T-nya berapa? Karena tidak ada downstream ya, maka langsung aja income from T-nya ada 2 gitu ya. Ada yang T ke menuju P, ada yang T menuju S gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami. Nah, kalau yang menuju ke P sama dengan 12.000, yang menuju ke S sama dengan 4.000. Nah, itu adalah kunci dalam mengerjakan soal konsolidasi untuk indirect connecting affiliates. Kuncinya adalah ketika mengalokasikan T, maka di breakdown. Satu ke P, satu ke S. Sisanya mengikuti alur proses yang ada di alokasi income cara 2. Ya. Tinggal ketika kalian melakukan eliminasi, maka satu persatu eliminasinya as always ya. Kuncinya ada di mana Pak? Kuncinya 2 kali mengeliminasi ya, income from T-nya 2 kali. Untuk yang 20% ini yang S, yang dimiliki oleh S, 60% ini yang dimiliki oleh P. Ya, nah NCI-nya disatukan ya, kemudian ketika melakukan eliminasi investment-nya, nah ini di breakdown ya, satu milik P, satu milik S ya. Nah, ketika income from S-nya sama aja, ya, income from S-nya sama aja seperti halnya kita melakukan eliminasi yang induk ke anak ke induk, dari mengeliminasi ekuitas si anak ya. Yang ini adalah mengeliminasi ekuitas si cucu, ya. Kalau dari segi induk anak cucu, ya. Tapi kalau dari segi P ke T itu masih dari holdings ya. Nah, seperti itu. Maka kesimpulannya adalah ketika melakukan eliminasi connecting affiliates yang pertama dilakukan adalah kalian harus menghitung dulu ya alokasi income. Yang kedua ya, dan jangan lupa ketika alokasi income yang 2 kali dialokasi adalah income from T ke sini, 1 ke S, 1 ke B. Nah, yang ketiga adalah langkah selanjutnya ketika mengeliminasi ya, maka ada 2 kali eliminasi. Kenapa? Karena income from T-nya 2 diberikan kepada P dan S, maka dua-duanya dihapus. Nah, ada 2 kali penghapusan untuk income from T. Ya, NCI-nya bisa disatukan. Ini juga boleh disatukan. Nah, seperti itu. Baru ketika kita mengeliminasi investment, kita breakdown juga jadi 2. Ya, satu yang dimiliki P dan satu yang dimiliki S. Nah, oke, itu terkait connecting affiliates sudah selesai. Ada yang tanyakan? Konsepnya dulu ya, nanti mungkin latihan soalnya minggu depan kita sambil jalan, sambil saya ulang-ulang kembali. Gampang ya? Konsepnya cuma gitu doang ternyata ya. Murah banget. Bukan ya. Murah banget udah ditahan ya, murah banget ya. Kok ini mudah banget, mudah banget. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke deh, kalau nggak ada, teman-teman semua, saya ingin meminta maaf dulu kepada Salma dan Ajri ya, karena mungkin saya agak kurang respon ketika menjadi dosen AKM, dan ketika kalian japri ke saya, mungkin saya agak sedikit slow rest, atau mungkin cuma di-read doang. Saya minta maaf ya, bukan apa-apa karena memang saya lagi sibuk menghandle 7 riset dalam waktu bersamaan di semester 2 ini, di mana 4 riset saya jadi ketua, dan juga saya diminta untuk membimbing lomba juga, lomba ICIW ya. Jadi di saat bersamaan saya harus bikin soal juga. Jadi ini otak gue cuma satu nih, tapi kerjanya banyak banget gitu. Jadi kadang saya nggak kebaca gitu ya. Kadang juga mau baca juga, mau balas juga, aduh kayak hela gitu ya. Jadi saya minta maaf ya. Biasanya saya nggak kayak gitu. Tapi memang karena kesibukan ya, qadarullah jadi agak terhambat deh komunikasi dengan saya aja. Tapi tolong kalian nggak usah ini ya, nggak usah khawatir kalau nanti nggak dibaca, nanti ingetin lagi aja. Alasannya karena mungkin karena saya lupa membalas. Nah, seperti itu. Dan terkait tugas nanti dikumpulkan ke PIC ya, ke PIC. Kemudian nanti saya sambil ngoprek LMS ya, seperti itu. Nah, kalau nanti ada materi yang belum saya berikan, nanti tolong diingatkan aja ya. Nah, oke, itu aja teman-teman semua. Pembahasan tentang indirect holding sudah selesai sampai di sini. Nanti minggu depan kalian kerjakan PR yang 14 berapa ya? 14-15 kalau nggak salah ya. 14-15 terkait dengan connecting affiliates ya. Nanti minggu depan kita bahas kembali soalnya, dan juga kalian jangan lupa kalau ketika mengerjakan soal nggak apa-apa tonton video Rizky ya,
cara membahas soalnya itu enak banget ya, dan step-stepnya juga jelas. Saya ngacu ke situ aja biar kalian nggak bingung juga ya. Jadi saya hanya melanjutkan masterpiece-nya beliau ya terhadap kelas ini ya. Biar kalian juga nggak begitu jet lag lah ya, seperti itu. Apa yang bisa saya lengkapi nanti saya lengkapi. Nanti saya akan juga share template yang mungkin bisa kalian coba pertimbangkan ya. Tapi sebetulnya template pengerjaan soal saya sama kayak punyanya Pak Riki ya, seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait video. Nanti coba saya bikin dulu setelah semuanya reda ya. Nanti jadi kalian boleh dari video saya kalau ada, tapi kalau belum ada silakan dari video dosen yang lain. Pak Riki ada YouTube, silakan kalian tonton gitu ya. Dan juga Agung juga ada YouTube juga, si Pak Agung Dinarjito juga ada gitu ya, silakan ditonton. Pak Lutfi juga ada ya, komunitas apa ya, belajar bareng kalau tidak salah, belajar bersama atau apa gitu. Nah, silakan kalian kalau saya belum ada video, kalian lari ke video-video yang lainnya ya. Seperti itu cara belajarnya. Kalau saya ada video, bukan berarti kalian nggak boleh lihat ke yang lain, enggak. Ya silakan tonton video saya, terus tonton video dosen-dosen lainnya. Dari situ kalian dapat banyak pelajaran ya. Itulah enaknya YouTube. Nah, seperti itu ya. Demikian sehingga PR-nya adalah 14-15 tentang coding affiliates nanti dikerjakan, kemudian nanti presentasi next group ya. Silakan nanti Ajri dan Salma tentukan ya. Oke, itu aja bisa saya sampaikan. Kita foto dulu. Foto dulu, annyeonghaseyo, kamsahamnida. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Oke deh, 1, 2, 3. Udah, ntar saya kebablasan. Thank you very much for your attention. Until we will begin the next session with me, Pak Eci. And I'm signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.